Kamu pernah dengar cerita tentang penguntit gila, benar kan? Tapi bagaimana dengan penguntit psikopat yang juga ternyata adalah Putri Duyung? Itulah yang terjadi pada protagonis malang, yang hidupnya hancur total oleh makhluk yang pernah ia percayai sebagai temannya. Dalam ingatan yang jauh, seorang wanita memeluk sang protagonis dengan lembut saat dia mengucapkan selamat tinggal. Pria muda itu merasakan sentuhannya di wajahnya, dengan damai menerima takdir terakhirnya. Sensasi tenggelam membangunkannya dengan ketakutan, membuat anak laki-laki itu berteriak. Itu semua hanyalah mimpi buruk. Dan dia mendapati dirinya kembali ke realitasnya yang sepi seperti biasa. Adegan beralih ke ruang dokter, di mana sebuah suara berkomentar bahwa sudah lama sejak dia terakhir muncul. Kemudian dokter bertanya bagaimana keadaannya di universitas. Dia kemudian menyarankan agar mereka melanjutkan percakapan dari terakhir kali mereka berhenti. Tetapi karena hujan, dia menulis bahwa sesi hari ini akan dilakukan di atas kertas. Pada saat itu, dokter memintanya untuk menceritakan lebih banyak tentang teman yang dia sebutkan sebelumnya. Sang protagonis merenung, meskipun mungkin terdengar gila, teman pertamanya adalah Putri Duyung. Melihat sebuah lukisan di dinding kantor, dia mulai mengingat masa lalu. Dalam kilas balik, anak laki-laki itu berlari di sepanjang pantai, berteriak bahwa salah satu rekannya tertangkap. Dia terlihat bersemangat, ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dalam permainan ini. Si kecil mencapai kedalaman 3.000 meter di laut. Sambil tersenyum, dia memperingatkan para penyelam untuk tidak mengkhawatirkannya. Maka, Haishang dengan selamat mencapai gua, melewati pintu masuk berbatu. Namun saat dia berhenti di pintu masuk, anak laki-laki itu terdiam, merasakan sesuatu yang aneh di udara. Tiba-tiba, dia mendengar suara dari dalam dan menjadi takut oleh suara itu. Anak laki-laki itu menyadari ada orang lain di sana, saat dia mendengar suara anak kecil menangis. Dia ragu-ragu, bertanya-tanya apakah dia harus kembali dan memberitahu orang dewasa apa yang didengarnya, tetapi rasa ingin tahu lebih kuat. Dan dia memasuki kegelapan untuk menyelidiki. Adegan beralih ke pemakaman, di mana seorang wanita menangisi kehilangan suaminya. Di sebuah sudut, sang protagonis menangis, karena itu adalah ayahnya. Kembali ke gua, Haishang mendekati orang itu dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Terkejut, dia menyorotkan cahaya ke tempat itu dan melihat ekor Putri Duyung terperangkap di jaring ikan. Mendongak, dia menemukan seorang gadis menangis, menyadari bahwa dia adalah Putri Duyung. Makhluk itu tiba-tiba pingsan, dan anak laki-laki itu lari dari sana dengan sangat ketakutan. Adegan beralih ke hari yang indah di lautan, dengan matahari bersinar terang di perairan yang jernih. Putri Duyung, yang sekarang bebas dari jaring, muncul ke permukaan air, terlihat bingung. Aisung berada di atas batu di dekatnya, memegang jaring yang telah menjebaknya, sambil memperhatikannya. Dia senang karena Putri Duyung itu bangun dan menjelaskan bahwa dia memberikan bajunya karena dia terlihat kedinginan. Dengan senyum di wajahnya, anak laki-laki itu bertanya apakah dia benar-benar seorang Putri Duyung. Ia membenarkannya, dan Haisung menjadi bersemangat, berjanji akan menjaga rahasia, dan meminta untuk menjadi temannya. Haisung kemudian berbaring dan mencoba bertanya mengapa dia menangis, tetapi menyerah di tengah jalan. Anak laki-laki itu menanyakan namanya, tetapi Putri Duyung itu menjawab bahwa dia tidak punya nama. Dia menjadi termenung memikirkan jawabannya, lalu dia menyarankan nama Yunhai, dan gadis itu mengulanginya, sedikit terkejut. Dia menjelaskan bahwa nama itu berarti matahari dan laut, dan akhirnya gadis itu setuju. Aisung mengulurkan tangannya kepadanya, mengatakan senang bertemu denganmu. Melihat kebingungannya, anak laki-laki itu berkata, kamu hanya perlu menyambut tanganku. Mereka berjabat tangan, dan dia menjelaskan bahwa itu agar mereka bisa akrab. Dokter bertanya apakah dia tidak takut padanya, dan pemuda itu mengatakan bahwa di pulaunya, tidak ada anak-anak lain seusianya. Itulah mengapa teman Putri Duyungnya itu menjadi orang yang paling berharga baginya. Waktu yang mereka habiskan bersama benar-benar tak terlupakan bagi anak laki-laki itu. Di saat lain, anak laki-laki itu berkata, aku hampir muntah karena sangat mual. Dia memuntahkan makanan itu, mengeluh bahwa semua yang dia bawa terasa asin. Tidak seperti biasanya yang manis, Yunhai menjadi sedih dan berkata bahwa jika dia manusia, dia juga akan membawakan sesuatu yang lezat untuknya. Dengan putus asa, Haisung memintanya untuk tidak mengatakan hal seperti itu, membuat gadis itu bingung. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia sebenarnya ingin menjadi Putri Duyung sepertinya, hanya agar bisa berenang dengan baik. Anak laki-laki itu mengaku bahwa tidak seperti penampilannya, dia sebenarnya takut air. Saat itu, Yunhai menatapnya, dan bertanya mengapa dia begitu takut masuk ke laut. Dia kemudian memberitahunya bahwa ayahnya meninggal dalam kecelakaan kapal. Dengan ekspresi sedih, anak laki-laki itu bertanya apa yang akan terjadi padanya sekarang. Putri Duyung itu kemudian bertanya apakah dia akan tetap takut jika mereka masuk ke air bersama-sama. Dia ragu-ragu di tepi, bertanya apakah Putri Duyung itu akan menyelamatkannya, dan Putri Duyung itu meyakinkannya bahwa dia tidak akan membiarkannya tenggelam. Haisung masuk ke dalam air, dan meskipun dia menawarkan bantuan, dia berkata tidak apa-apa.
Tetapi tiba-tiba sesuatu menariknya ke bawah, seolah-olah ada tangan yang mencengkeramnya dari dasar. Sebuah ingatan buruk muncul di benaknya, dan anak laki-laki itu panik, berteriak aku takut. Karena terkejut, dia kembali ke dunia nyata dan berpegangan pada Putri Duyung, benar-benar putus asa dengan situasinya. Keduanya saling berhadapan, dan si Putri Duyung bertanya dengan cemas apakah dia baik-baik saja. Masih gemetar hebat, anak laki-laki itu berkata, tolong, pegang tanganku. Tangan mereka menyatu di bawah air, dan dia membantunya mengapung dengan aman. Dia terkejut saat mengapung, tapi Yunhai meremas tangannya, meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Dengan tenang, Putri Duyung itu memintanya untuk melihat, mencoba mengalihkan perhatiannya dari rasa takut. Dia lalu memberitahunya bahwa dia sedang berenang, menunjukkan bahwa dia telah mengatasi rasa takutnya. Di bagian terdalam, dia bertanya apakah anak itu takut, tetapi anak itu menyangkalnya, karena dia memegangnya. Putri Duyung itu mengungkapkan bahwa dia juga tidak punya ayah dan keduanya saling menghibur karena memiliki satu sama lain. Kembali ke masa sekarang, dia menulis bahwa dia dikirim ke rumah pamannya setelah ibunya terluka. Di ingatan lain, dia mengucapkan selamat tinggal di pantai, mengingatkan bahwa ini mungkin terakhir kalinya mereka bertemu. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa tidak ada laut di Seoul, dan Yunhai memperingatkannya tentang batu yang licin. Dia setuju untuk mendekat, tetapi wajahnya menunjukkan kesedihan akan perpisahan yang akan segera terjadi. Dengan suara bergetar, dia berkata bahwa terlepas dari segalanya, dia akan selalu menjadi sahabatnya. Sebagai hadiah perpisahan, anak laki-laki itu meletakkan mainan kapal selamnya di air. Dia berteriak bahwa dia meninggalkan mainan itu untuknya dan dia harus segera mengambilnya. 6 tahun telah berlalu, dan sang protagonis yang kini duduk di bangku SMA mengingat perpisahannya. Di kamar mandi, dia menjadi kesal, berpikir ada yang salah dengannya, karena tidak bisa melupakannya. Kemudian dia pergi ke wastafel dan mulai mencuci tangannya untuk mencoba menenangkan kepalanya. Anak laki-laki itu memercikkan air ke wajahnya, berharap bisa mengusir kenangan itu selamanya. Tetapi tiba-tiba tangan-tangan hantu meraihnya dari dalam wastafel, membuatnya ketakutan. Dia berteriak putus asa, menyuruh makhluk itu melepaskannya sambil mencoba melepaskan diri dari cengkeramannya. Sesosok muncul dari kegelapan, dan dia terkejut mendengar suara memanggil namanya. Dengan sentuhan lembut, orang itu memintanya untuk memegang tangannya, seperti di masa lalu. Ketakutan, ingatan akan sentuhan itu membuatnya teringat saat dia memegang tangan Putri Duyung. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dan membisikkan namanya, bertanya-tanya apakah itu Yunhai. Kemudian tangannya ditarik, dan Yunhai sendiri muncul dari air tepat di depannya. Dia memeluknya erat, mengatakan bahwa dia sangat merindukannya selama bertahun-tahun. Kini keduanya saling berhadapan di kamar mandi dan dia memanggil namanya dengan nada lembut. Dengan berlinang air mata, dia bertanya mengapa dia menangis dan apakah dia membuatnya sedih. Sang protagonis hanya menjawab tidak, masih tidak percaya bahwa dia ada di sana, di wastafelnya. Sambil tersenyum, dia menjelaskan kalau dia menangis karena bahagia akhirnya bisa bertemu dengannya lagi. Dia duduk di tepi bak mandi dan bertanya apakah gadis itu tidak akan memberitahunya. Anak laki-laki itu mendekat dan ingin tahu bagaimana caranya dia bisa sampai di sana. Dia mengulangi kalau dia datang hanya karena sangat merindukannya selama ini. Dia menjadi malu dan berkata bukan itu maksud pertanyaannya. Sang protagonis bertanya-tanya apakah dulu dia begitu belak-belakan. Dengan begitu, dia bertanya apakah sekarang dia bisa melihatnya dimanapun dia berada. Yunhai mengiyakan, lalu menghilang ke dalam air, membuatnya terkejut dengan jawaban itu. Ketakutan, dia melihat bak mandi yang kosong dan memanggilnya, tetapi dia tidak menjawab lagi. Tiba-tiba, dia merasakan sentuhan dingin di pipinya, datang dari belakangnya. Putri Duyung itu muncul entah dari mana dan mencubit pipinya, mengulangi kalau dia bisa pergi kemana saja. Dia terkejut dengan kemunculannya dan berkata kalau dia pikir gadis itu telah pergi lagi, tetapi tiba-tiba ketukan keras di pintu menyela percakapan mereka. Sebuah suara berteriak dari sisi lain, dan dia meminta Yunhai untuk menemuinya besok pada waktu yang sama. Hitungan mundur berakhir, dan wanita di luar menampar wajahnya. Sambil pergi, dia berteriak bahwa dia seharusnya tinggal di kamar mandi saja, mengingat betapa lamanya dia di sana. Kembali ke kamarnya, dia berbaring sambil berpikir keras sampai adik perempuannya memanggilnya dengan pelan. Adiknya bertanya apakah dia baik-baik saja karena mendengar teriakan, tetapi dia bilang tidak ada yang serius. Keduanya tidur di ranjang terpisah yang dibatasi oleh tirai sederhana di tengah ruangan. Dia melampiaskan keinginannya agar bibi mereka menghilang, tetapi mereka hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Sang protagonis berpikir bahwa sebelumnya dia merasa putus asa, tetapi sekarang segalanya tampak berbeda baginya. Dengan sedikit senyum, dia menyadari bahwa hari-hari yang dirindukannya akhirnya tiba. Adegan beralih ke ruang guru, di mana salah satu dari mereka bertanya seperti apa hubungannya dengan orang lain. Guru itu mencoba terhubung, mengatakan bahwa dia juga kehilangan ayahnya, dan bertanya apakah dia merasa tidak termotivasi. Meninggalkan ruangan itu, dia terus memikirkannya sampai beberapa teman sekelas memanggilnya.
Dua teman muncul di lorong, yang satu ingin bermain sepak bola dan yang lain ingin pergi ke kantin. Sudah bersama teman-temannya, mereka berbicara tentang taruhan yang dibuat kelas lain pada pertandingan sepak bola. Tiba-tiba, dua gadis muncul, dan salah satunya yang berambut merah muda menyapanya. Dia terkejut mendengar bahwa gadis itu mengenalnya, dan dia berkata bahwa dia terkenal karena tampan. Teman-temannya memeluknya, dan kelompok itu mengundangnya ke acara VIP pada tanggal 28 April. Sang protagonis terlihat bingung dan bertanya apakah tanggal itu tidak sama dengan ujian sekolah, tetapi teman-temannya menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena dia sudah menjadi yang terbaik kedua di kelas. Karena itu, dia menolak undangan itu, berterima kasih dengan ramah tetapi mengatakan dia tidak bisa pergi. Teman-temannya mengucapkan selamat tinggal dan berjalan menyusuri lorong, meninggalkan kedua gadis itu. Teman itu memberitahu Yun Sol bahwa dia adalah pria yang baik, dan mereka berdua akan menjadi pasangan yang serasi. Dengan tekad bulat, dia memberitahu temannya untuk mengubah rencana ke tanggal 29. Temannya setuju dan mengatakan bahwa dia akan mencari cara. Di antara teman-teman sekelasnya, sang protagonis merenung bahwa entah kenapa, orang-orang selalu menganggapnya sebagai seseorang yang sangat dewasa. Padahal, dia hanya ingin membuat ibunya bangga, yang nyaris tidak bisa bertahan hidup. Dia hanya peduli pada ibunya, yang terbaring sakit di ranjang rumah sakit. Dan pada saat itulah pamannya muncul, mengundangnya untuk tinggal di rumahnya. Adegan menunjukkan sebuah pertengkaran, dengan sang bibi marah karena suaminya membawa anak-anak ke sana. Dia berteriak bahwa dia tidak sedang membuka tempat penitipan anak, sementara kedua saudara itu bersembunyi ketakutan. Pasangan itu kemudian menoleh ke arah mereka dengan tatapan menakutkan, memerintahkan mereka untuk memanggilnya bibi. Bibi baru itu terbukti kejam, memaksa adiknya makan meskipun dia sudah kenyang. Dia memukul kepala gadis itu dengan sumpit membuat anak itu berteriak kesakitan. Kakaknya memeluknya, memohon agar jangan menangis, mencoba meredam suaranya. Bibi itu kemudian mengancam mereka, menyuruh mereka untuk diam atau mereka akan diusir dari rumah. Tetapi gadis kecil itu tidak tahan dan mulai menangis, dan wanita itu mengejek rasa sakitnya. Bibi itu mulai memukuli anak laki-laki itu, yang meringkuk untuk melindungi adiknya dari pukulan. Pamannya hanya menyuruhnya untuk meminta maaf dan tidak membuat wanita itu marah tanpa menawarkan bantuan apapun. Dengan semua tekanan itu, anak laki-laki itu merasa seperti akan menjadi gila. Tidak peduli seberapa banyak dia bertahan atau belajar, sepertinya tidak ada yang berubah menjadi lebih baik. Ia bahkan berpikir untuk menyerah pada segalanya dan menyusul almarhum ayahnya, tetapi pada saat-saat itulah Yun Hai muncul untuk berbicara dan memberinya dukungan. Kembali ke masa sekarang, dia berterima kasih pada Yun Hai untuk segalanya, membuatnya bingung. Dia menjelaskan bahwa hidupnya menyedihkan dan dia berharap bisa bertemu dengannya setiap hari. Putri Duyung itu kemudian menjawab bahwa dia merasakan hal yang sama, membuat anak laki-laki itu terkejut. Dia mengatakan bahwa jika dia tidak pergi ke gua, dia tidak akan menjadi seperti sekarang, mengubah hidupnya. Dia menjadi emosional, mengingat sudah berapa lama sejak mereka bertemu. Yun Hai kemudian bertanya apakah wanita yang meneriakinya adalah penyebab hidupnya yang menyedihkan. Dia menjelaskan bahwa wanita itu bukan satu-satunya yang patut disalahkan, tetapi dialah yang paling bertanggung jawab atas segalanya. Anak laki-laki itu berjanji akan meninggalkan rumah ketika dia dewasa, agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Dengan itu, si Putri Duyung ingin tahu apakah dia akan lebih bahagia jika bibinya tidak ada. Dia berpikir sejenak dan menjawab dengan tulus bahwa ya, itu akan jauh lebih baik. Meskipun terdengar aneh, dia mengaku bahwa dia telah berkali-kali berharap agar bibinya menghilang. Dia takut Yun Hai akan menganggapnya aneh karena berpikir seperti itu. Tetapi Yun Hai hanya mendengarkan dengan saksama. Dengan senyum tipis, dia hanya mengatakan bahwa dia mengerti pesannya dan kembali menyelam ke laut. Keesokan paginya, adiknya bertanya dengan siapa dia berbicara tadi malam di dapur. Dia menyajikan sarapan untuknya, menyuruh adiknya untuk menyimpan ponselnya agar mereka bisa makan. Saat mereka makan, sang adik berkomentar bahwa bibinya pergi beberapa waktu lalu dan bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja. Tetapi anak laki-laki itu berkata bibinya mungkin sedang minum-minum dan mereka harus menikmati kedamaian sebelum dia kembali. Malamnya, dia sudah curiga akan sesuatu ketika sebuah suara tiba-tiba membangunkannya. Dia menutupi kepalanya, bertanya-tanya mengapa bibinya minum begitu banyak setiap kali dia stres. Tetapi kemudian suara itu berhenti, dan dia merenung bahwa dia tidak mengerti mengapa bibinya memilih untuk hidup seperti itu. Saat meninggalkan kamar, anak laki-laki itu melihat rumahnya sangat berantakan, bertanya-tanya bagaimana bibinya meninggalkannya seperti itu. Dia kemudian pergi ke kamar mandi dan menyadari bahwa bak mandinya belum dikosongkan. Dengan perasaan aneh, anak laki-laki itu mendekati bak mandi untuk melihatnya. Dia melihat helai rambut merah di saluran pembuangan dan ingat telah membersihkan bak mandi kemarin. Sang protagonis pergi ke lemari sepatu dan memastikan bahwa bibinya benar-benar tidak meninggalkan rumah. Sebuah gambar menunjukkan sang bibi tenggelam ke lautan, menandakan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Adegan berubah, dan Yun Hai menyarankan agar mereka pergi ke pulau,
yang mengejutkan anak laki-laki itu. Dia mengatakan bahwa dia perlu bersantai, tetapi dia berargumen bahwa dia tidak punya waktu maupun uang untuk pergi. Tetapi si Putri Duyung berkata bahwa dia bisa, dan mengungkapkan bahwa dia bisa menghubungkan air bak mandi ke laut. Dia bertanya apakah dia juga bisa melewati koneksi itu, dan Yun Hai membenarkannya. Anak laki-laki itu terdiam sejenak, memikirkan sesuatu sebelum menjawab. Lalu dia bertanya apakah kebetulan Yun Hai melihat bibinya, karena sudah lama tidak kembali. Yun Hai menjawab tidak, menjelaskan bahwa dia hanya muncul saat dia memanggilnya. Dia mengerti bahwa Yun Hai hanya bisa keluar jika dia ada di dekatnya, yang membersihkannya dari rasa bersalah. Dengan napas lega, sang protagonis bersyukur pada langit bahwa Yun Hai tidak terlibat. Tiba-tiba, ketukan keras di pintu mengejutkan mereka berdua, dan dia pergi untuk menjawab interkom. Seorang pria aneh dan mengintimidasi muncul, menanyakan di mana Kim Mi-yang, bibinya. Anak laki-laki itu menjawab bahwa dia tidak tahu, dan menjelaskan bahwa dia hanyalah keponakannya. Dengan kesal, pria itu mengatakan bahwa dia mencuri uangnya dan ingin tahu berapa lama dia berencana untuk bersembunyi. Hai Sung mencoba menutup pintu, tetapi pria itu menghalanginya, berteriak bahwa dia belum selesai bicara. Penagih utang itu kemudian mengancamnya, mengatakan bahwa dia harus menemukan bibinya pada tanggal 28 jika dia ingin hidup. Sebelum pergi, dia masih memperingatkan mereka untuk tidak berpikir menelepon polisi tentang hal itu. Batas waktunya tiba, tetapi dia tidak bisa menghubungi bibinya, yang masih hilang. Adegan beralih ke sekolah, di mana seorang teman sekelas meminta untuk melihat kertas ujiannya setelah ujian selesai. Teman-temannya mengelilinginya dengan cemas, bertanya apakah sesuatu terjadi padanya. Salah satu dari mereka mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa para gadis menunda pertemuan karena dia. Tetapi dengan tatapan putus asa, sang protagonis meminta mereka untuk pergi ke restoran hari ini. Kelompok itu meninggalkan sekolah, dan seorang teman mengatakan bahwa dia sudah memesan taksi untuk mereka. Di perjalanan, dia melihat para penagih utang dari kejauhan dan menyadari bahwa mereka mengikutinya ke sekolah. Ketakutan, dia berbaur dengan teman-temannya, sementara salah satu dari mereka mengatakan bahwa taksi akan tiba dalam 2 menit. Salah satu preman berbalik dan memanggil bosnya, yang menatapnya dengan ekspresi menghina. Mereka melihat sang protagonis di kerumunan, mengidentifikasinya dari ransel hijaunya. Para penagih utang menyudutkannya di gang gelap, bertanya apakah dia pikir dia bisa bersembunyi, tetapi mereka akhirnya menangkap anak yang salah, yang tidak mengerti apapun yang terjadi. Dengan tatapan mengintimidasi, kedua pria itu menatap siswa tersebut, membuat suasana menjadi tegang. Di dalam taksi, sang protagonis merasa mual, dan teman-temannya bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia kemudian menutup mulutnya dengan rapat, berusaha sekuat tenaga agar tidak muntah di dalam mobil. Sudah di restoran, teman-temannya bertanya-tanya mengapa para gadis begitu lama untuk tiba. Seorang teman memperhatikan ketegangannya dan memintanya untuk mengatakan apa yang terjadi, tetapi dia hanya meminta maaf. Teman yang lain bersikeras, bertanya apakah semuanya baik-baik saja di rumah, tetapi dia hanya mengatakannya. Tiba-tiba, mata sang protagonis melebar saat dia menyadari bahwa dia melupakan sesuatu yang sangat penting. Dengan tergesa-gesa, dia menoleh ke temannya dan meminta untuk meminjam ponselnya sebentar. Dia berlari ke kamar mandi untuk menelepon, menyalahkan dirinya sendiri karena hanya memikirkan dirinya sendiri. Dengan putus asa, dia berteriak ke telepon, menanyakan di mana adiknya Kim Haibin sekarang. Dia mengatakan bahwa dia bersama teman-temannya, dan dia melarangnya pulang, menyuruhnya untuk tidur di sana. Dia berteriak agar adiknya menurut saja, sementara adiknya bertanya mengapa dia begitu mendesak. Di seberang telepon, anak laki-laki itu mendengar temannya setuju untuk menampungnya, dan dia menghela napas lega. Kemudian, dia mengantarnya ke rumah temannya, meminta maaf atas masalah yang ditimbulkan dan mengucapkan selamat tinggal. Sang protagonis menyuruhnya untuk bersikap baik, dan berjanji akan mengembalikan telepon itu keesokan harinya. Dengan ponsel adiknya di tangan, dia mulai menekan nomor polisi, membuat keputusan. Dia pikir dia tidak bisa meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan berencana menelepon segera setelah mereka pergi. Dengan tekad bulat, dia menaiki tangga, berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus mengakhiri ini. Setibanya di lantainya, anak laki-laki itu mengintip dan melihat tidak ada seorang pun di lorong. Berpikir dia aman, dia berjalan ke pintu, berencana mengambil beberapa barang di dalam, tetapi ketika membukanya, dia berhadapan langsung dengan rentenir, yang menyambutnya dengan senyum sinis. Pria itu menatapnya dengan marah, bertanya apakah dia pikir dia bisa begitu saja melarikan diri. Sambil gemetar, anak laki-laki itu mencoba menelepon polisi, tetapi tangannya nyaris tidak bisa menekan tombol. Sebelum dia sempat melakukannya, preman itu merebut ponsel dari tangannya dan mengakhiri panggilan. Para rentenir melemparkannya ke dalam apartemen, memperingatkan bahwa dia harus bersiap untuk yang terburuk. Si bos mencengkeramnya, mengatakan bahwa dia akan dihukum karena tidak menemukan bibinya tepat waktu. Dalam tindakan putus asa, dia memukul preman itu, dan melepaskan diri dari cengkeraman.
Protagonis berlari ke kamar mandi, tetapi para rentenir menyudutkannya dan menutup pintu. Dia tidak punya jalan keluar, bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan untuk lolos dari situasi itu. Para pria itu mulai menggedor pintu, dan anak laki-laki itu gemetar ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mendobrak pintu dan melemparkannya ke lantai, mengatakan bahwa mereka hanya ingin menakutinya sedikit. Preman itu bilang akan sia-sia menggunakan peralatan itu padanya karena itu dimaksudkan untuk si bibi. Lalu, rentenir itu memberinya dua pilihan, dipukuli dengan selang shower atau dengan peralatan lainnya. Dia menatap dengan dingin, memperjelas bahwa pilihan kedua akan jauh lebih buruk. Tanpa berpikir dua kali, anak laki-laki itu memilih untuk dipukuli dengan selang shower untuk menghindari yang terburuk. Si bos setuju dan bersiap untuk memukul pemuda itu, tetapi tiba-tiba, selang shower melilit lengan preman itu dan menariknya ke dalam bak mandi. Si bos meneriaki si bodoh itu untuk bangun, merasa malu dengan keributan yang dia buat. Pria itu berteriak bahwa ada sesuatu yang menariknya dari dalam bak mandi, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Air mulai bergejolak, dan teman protagonis panik saat melihatnya. Pria itu memanggil nama karyawannya, tetapi tak lama kemudian, dia juga ditarik ke dalam. Sang protagonis terkesiap, melihat ke belakang dengan tidak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Lalu Yun Hai muncul di bak mandi, mengungkapkan bahwa dialah yang menyelamatkannya dari para rentenir. Adegan menunjukkan dia menyeret tubuh para pria itu ke kedalaman lautan. Dengan tatapan dingin, Putri Duyung itu menatapnya. Rambutnya masih basah karena apa yang telah dilakukannya. Adegan kembali ke kantor dokter, dan dokter bertanya apa yang terjadi setelah itu. Dia kemudian menjelaskan bahwa polisi datang dan menangani seluruh situasi yang terjadi. Anak laki-laki itu berdiri, mengatakan bahwa terapi tidak ada gunanya, dan hanya meminta obatnya. Di resepsionis, dia membayar biaya dan menolak tawaran untuk menjadwalkan janji medis lainnya. Tapi saat dia pergi, dia menuruni tangga dan ambruk, menangis dengan tangan di kepalanya. Dalam kilas balik dari malam itu, Yun Hai memeluknya saat dia menangis putus asa. Sang protagonis mengatakan bahwa dia membunuh dua orang, merasa bersalah atas apa yang terjadi, tetapi Yun Hai mengoreksinya. Dengan dingin menyatakan bahwa bukan dia, melainkan dirinya lah yang melakukannya. Dia menjelaskan bahwa tidak akan ada yang tahu, karena dia menyembunyikan mayat-mayat itu, dan tidak ada yang percaya pada Putri Duyung. Ketakutan, dia mundur dan bertanya bagaimana Yun Hai bisa tetap begitu tenang setelah semua yang terjadi. Yun Hai mengatakan bahwa mereka menyiksanya, dan tidak ada masalah menyingkirkan orang-orang seperti itu. Dia mempertanyakan logikanya dan bertanya apakah Yun Hai akan membunuhnya juga, jika dia pernah menyiksanya. Tapi Yun Hai menatapnya dengan lembut, mengatakan bahwa keberadaannya adalah alasan kebahagiaannya. Anak laki-laki itu tidak mengerti reaksinya, dan bertanya-tanya mengapa Yun Hai berubah begitu banyak. Dia kemudian mengatakan bahwa dialah yang berubah dan kepribadiannya tidak sama lagi. Dia panik, merasa tidak berdaya dan ingin melarikan diri dari situasi itu. Seminggu kemudian, dia pulang sekolah bersama teman-temannya, salah satu dari mereka mengeluh bahwa ujiannya sulit. Salah satu anak laki-laki itu berkata kepada yang lain bahwa jika ada yang mendengarnya mengatakan itu, mereka akan mengira dia benar-benar belajar. Sambil merangkul leher sang protagonis, temannya bertanya mengapa dia begitu menjauh. Sang protagonis hanya tersenyum, dan teman-temannya merasa itu aneh. Bahkan dikelilingi oleh teman-teman, dia berjalan di jalanan merasa benar-benar sendirian di dunia. Dalam benaknya, dia memutuskan bahwa dia tidak bisa lagi bertemu Yun Hai, karena dia bukan orang yang sama lagi. Dia menjelaskan bahwa dia manusia dan perlu beradaptasi dengan kehidupan barunya, dan bahwa dia tidak bisa menemuinya lagi. Dengan hati yang hancur, dia memintanya untuk menemukan kebahagiaan lain untuk dirinya sendiri. Anak laki-laki itu pergi, meninggalkannya sendirian di bak mandi, dengan ekspresi kesedihan yang mendalam. Adegan berakhir dengan dia mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya dan tiba di depan pintu rumahnya. Saat dia masuk, sebuah suara menyapanya, dan dia melihat pamannya bersama dua pria asing. Pamannya menyuruhnya pergi ke kamarnya, tetapi orang-orang itu memanggilnya untuk berbicara sebentar. Dia menjadi takut, tetapi salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka adalah petugas polisi dan hanya sedang menyelidiki. Duduk bersama mereka di ruang tamu, petugas itu mengungkapkan berita bahwa bibinya telah meninggal. Anak laki-laki itu merasa lega, berpikir mereka tidak akan bertanya tentang rentenir yang menghilang. Salah satu petugas merasa aneh dengan kurangnya reaksinya dan bertanya apakah dia sudah tahu berita itu. Dia panik, menyalahkan dirinya sendiri karena merasa lega atas kematian seseorang. Tetapi pamannya membelanya, mengatakan bahwa wanita itu adalah parasit yang menghabiskan semua uang. Anak laki-laki itu tidak mengerti mengapa pamannya, yang tidak pernah membantunya, sekarang membelanya. Bibinya telah dikejar oleh rentenir karena utang-utangnya. Dalam kilas balik, sang bibi menerima telepon ancaman, menyuruhnya berhenti menelepon. Karena itu, sang paman memutuskan kontak dengannya selama beberapa minggu sampai dia mendapat telepon. Di telepon, dia mengetahui bahwa bibinya bersama wanita lain, dan dia meledak dalam amarah.
Dikuasai oleh kebencian, sang bibi berjanji akan membunuh semua orang, dengan tatapan penuh dendam. Malam hujan itu, sang bibi naik taksi, dan sopir menanyakan tujuannya. Dia bilang dia akan ke Buchon, dan sopir itu memperingatkan bahwa ongkosnya akan sangat mahal pada jam segitu. Melihat melalui kaca spion, sopir taksi itu ketakutan saat melihatnya memegang pisau. Dia menghentikan mobil dan mengusirnya keluar, mengancam akan memanggil polisi jika dia tidak segera pergi. Kembali ke dalam mobil, dia mengeluh basah kuyup dan berpikir dia telah melihat terlalu banyak hal aneh. Saat mengemudi, dia bertanya-tanya apakah seharusnya dia melaporkan wanita itu ke polisi. Merasa mengantuk, sopir itu memutuskan untuk membeli kopi agar tetap terjaga di jalan. Tetapi ketika dia berbalik, dia berhadapan langsung dengan sang bibi yang muncul di depan mobil. Wanita itu menyerangnya, dan dalam keputusasaan dia menginjak gas, berteriak agar wanita itu pergi. Dia kehilangan kendali atas kendaraannya, yang tergelincir di jalan dan menabrak pembatas dengan keras, menyebabkan wanita itu jatuh ke laut. Kemudian polisi datang ke rumahnya menyelidiki mengapa dia keluar dengan membawa pisau. Setelah berbicara, mereka berterima kasih atas kerjasamanya dan pamit, meninggalkan paman dan keponakannya sendirian. Saat protagonis menutup pintu, pamannya bertanya apakah semuanya baik-baik saja selama dia tidak ada. Itu mengejutkannya, tidak percaya betapa sinisnya pamannya. Anak laki-laki itu merasa jijik dengan wajah pamannya yang acuh tak acuh, tetapi tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan selain itu, dia bergantung pada pamannya, atau dia akan menjadi tunawisma. Saat belajar, dia merasa seolah-olah dirinya yang lebih muda sedang menghadapinya, bertanya apakah dia seorang pembunuh. Suara itu berlanjut, mempertanyakan mengapa dia belajar dengan tenang, setelah mengusir Yun Hai, dan jauh di lubuk hatinya, dia takut Putri Duyung itu mungkin telah meninggalkan mayat. Anak laki-laki itu berpikir bahwa dia bisa pergi begitu saja, sama seperti yang dia lakukan ketika pergi ke Seoul. Tiba-tiba, adiknya meneleponnya mengatakan bahwa nenek Malsuk menelepon ponselnya. Ia menjawab dan menyapa neneknya, mencoba terdengar setenang mungkin selama panggilan telepon. Anak laki-laki itu mengatakan bahwa dia hidup dengan baik, dan adiknya Hibin sudah menjadi gadis dewasa. Pura-pura sinyalnya jelek, dia memintanya untuk menunggu, karena dia akan keluar untuk berbicara. Dia duduk di lantai lorong, melanjutkan percakapan dengan neneknya di luar. Protagonis itu terdiam sejenak, mencerna apa yang baru saja dia dengar. Adegan beralih ke dia yang sedang melihat foto-foto keluarga lama dari saat mereka masih bahagia. Dalam kilas balik, Hai Sung kecil bertanya bagaimana kabar ibunya. Ibunya sedang membersihkan telinga adiknya, dan memintanya untuk mengambil kapas pembersih lain. Sambil mencari, dia mulai berpikir tentang apa yang akan terjadi jika terjadi sesuatu yang buruk. Dia bertanya-tanya apakah ayah tirinya akan muncul, tetapi satu-satunya bayangan yang dia miliki adalah ayahnya. Saat dia berbalik, dia menemukan adiknya tidur di lantai dan sedikit terkejut. Anak laki-laki itu membangunkannya dan bertanya kemana ibu mereka pergi. Tetapi gadis kecil itu tidak mengingatnya, dan dia mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak punya ibu. Dia mempertanyakan mengapa mereka tidak punya ibu, dan adiknya berkata bahwa mereka harus pergi mencarinya. Keduanya berjalan di sepanjang dermaga, sampai anak laki-laki itu melihat perahu ibu mereka di kejauhan. Dia menunjuk dengan gembira, mengatakan bahwa ibunya pergi mencari makanan untuk mereka di laut. Adik perempuannya masih meragukannya, tetapi dia bersikeras bahwa mereka punya ibu. Dengan air mata berlinang, dia menjadi marah dan menyuruh adiknya pulang sendirian. Dia kemudian berlari di sepanjang dermaga, naik ke perahu dan meneriakkan nama ibunya. Tetapi ketika dia tiba, dia menemukan perahu itu benar-benar kosong dan sunyi senyap. Tiba-tiba, dia mendengar suara memanggilnya, dan dia dipenuhi harapan, mengira itu adalah ibunya. Anak laki-laki itu naik ke perahu mengikuti suara yang terus memanggil namanya. Tetapi ketika dia melihat melalui jendela, dia tidak menemukan siapapun dan bertanya-tanya di mana dia berada. Suara itu memanggilnya lagi, dan ketika dia berbalik, dia melihat burung-burung camar. Ketakutan, mayat ibunya mengambang di air. Di masa sekarang, dia menerima kabar dari neneknya bahwa ibunya telah meninggal dunia. Sambil bersiap memasuki pemakaman, dia mengatakan bahwa dia sudah siap untuk situasi ini. Dia melihat foto ibunya, yang telah koma sejak insiden itu dan sekarang telah tiada. Dengan sebatang dupa di tangan, dia meminta maaf karena tidak berhasil menjadi yang pertama di kelasnya. Dia berbaring di lantai dan mengatakan bahwa dia telah mempersiapkan momen ini selama bertahun-tahun. Anak laki-laki itu mengucapkan selamat tinggal, memintanya untuk tidak sendirian dan berbahagia di sisi ayahnya. Dengan air mata berlinang, dia mengingat saat-saat bahagia yang dia miliki bersama keluarganya. Di dalam rumah, dia minum dalam diam sementara hujan turun di luar. Paman bertanya kepada teman-teman Hai Sang bagaimana mereka bisa sampai di sana. Dia mengejek mereka, bertanya apakah mereka bolos kelas hanya untuk datang ke pemakaman. Teman-temannya menjadi kesal dan mengatakan bahwa mereka datang karena Hai Sang adalah sahabat mereka. Paman itu memuji mereka, mengatakan bahwa mereka lebih baik daripada ibu yang menelantarkan anak-anaknya sendiri.
Teman-temannya merasa canggung dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar paman sang protagonis. Kemudian, pahlawan kita menemani teman-temannya, dan bertanya jam berapa kereta tiba. Temannya bertanya apakah pamannya selalu bersikap seperti itu, dan dia menjawab iya. Karena bingung, temannya meminta maaf, tetapi yang lain menyenggolnya, tidak mengerti alasan permintaan maaf itu. Di dalam lift, sang protagonis mengucapkan selamat tinggal, berharap mereka selamat sampai di rumah. Teman-temannya saling berpandangan, khawatir dengan keadaan emosional Hai Sang. Salah satu dari mereka memanggilnya dan dengan tatapan serius, mencoba memberinya satu nasihat terakhir. Dia berkata bahwa jika temannya tumbang sekarang, adiknya tidak akan punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan. Kata-kata itu sangat menusuk, dan sang protagonis menangis di hadapan mereka. Teman-temannya memeluknya, menyuruhnya menangis sepuasnya dan mencoba menghiburnya. Kembali di ruang duka, dia menemukan adiknya duduk sendirian, menatap kosong. Dia duduk di sampingnya dan memeluknya, mengatakan bahwa adiknya masih memiliki seseorang di sisinya. Gadis kecil itu berkomentar bahwa aksennya kembali saat dia berbicara dengan orang-orang dari kampung halaman mereka. Dia ingat ketika mereka berlatih aksen Seoul setelah mereka tiba di kota. Dia berkata bahwa dia hanya akan bersedih sampai akhir pemakaman, agar ibu mereka tidak ikut bersedih. Sang protagonis berjanji bahwa dia akan tumbuh dewasa untuk mengambil peran sebagai ayah dan ibu sekaligus. Adiknya berkata bahwa dia akan selalu berada di sisinya, selama kakaknya tidak melakukan hal buruk. Dia bercanda dan bertanya apa contoh dari sesuatu yang buruk membuat adiknya berpikir. Dengan tatapan polos, dia menjawab bahwa mungkin sesuatu seperti pembunuhan itu buruk. Dia meyakinkannya bahwa selama kakaknya tidak melakukan itu, mereka akan selalu menjadi duo yang tak terpisahkan. Adegan kembali ke sekolah dan guru memulai kelas dengan membicarakan hasil ujian. Dia mengeluh bahwa kelas itu mendapat nilai terburuk dan menyuruh mereka belajar demi orang tua mereka. Guru itu menggunakan sang protagonis sebagai contoh dan bertanya apakah yang lain tidak merasakan apa-apa. Para siswa mulai berbisik, tidak mengerti mengapa guru menyebut nama Haesung. Teman-temannya terkejut dengan kelancangan guru itu, dan sang protagonis mengemasi barang-barangnya. Salah satu temannya menendang kaleng, marah pada guru karena membongkar kehidupan pribadi Haesung. Mereka menyarankan untuk mengeluh atau bahkan meminta guru itu mengundurkan diri, tetapi dia menyuruh untuk membiarkannya saja. Sang protagonis berpamitan, mengatakan bahwa dia harus menjemput adiknya dari sekolah. Ketika sampai di sana, dia menemukan adiknya bersama dua teman, yang terpesona olehnya. Adiknya memperkenalkannya sebagai opanya, dan teman-temannya memujinya dengan mengatakan bahwa dia sangat tampan. Dia bertanya mengapa mereka pulang lebih awal, dan adiknya menjelaskan bahwa itu karena ujian. Teman-temannya membandingkannya dengan seorang aktor terkenal, membuat anak laki-laki itu malu dengan pujian tersebut. Tapi tiba-tiba salah satu temannya mengungkapkan bahwa adiknya tidak pergi ke Pulau Jeju, melainkan ke pemakaman. Sang protagonis terkejut dan bertanya-tanya apa hubungannya Pulau Jeju dengan semua ini. Teman itu menunjuk ke anak laki-laki itu sambil mengatakan bahwa dia mencoba melarikan diri, dan adiknya gemetar ketakutan. Anak laki-laki yang menyebarkan gosip itu tertangkap dan teman itu berkata bahwa opanya Haibin akan menanganinya. Anak laki-laki itu membela diri, mengatakan bahwa dia hanya mengulangi apa yang dia dengar dari ibunya tentang pemakaman itu. Haesang meminta maaf atas nama adiknya, dan anak laki-laki itu tidak tahu bagaimana harus merespons. Dia menepuk kepala anak laki-laki itu, mengatakan bahwa tidak apa-apa, dan meminta maaf lagi. Sang protagonis mengonfirmasi bahwa mereka pergi ke Pulau Jeju, dan memintanya untuk memberitahukan itu kepada ibunya. Teman-teman adiknya terkesan dengan sikapnya, berpikir adegan itu sangat keren. Dalam perjalanan pulang, adiknya bertanya apakah dia tidak marah, tetapi dia bilang tidak apa-apa. Dia mengajaknya ke bioskop, mengatakan bahwa ini untuk menebus hari anak yang mereka lewatkan. Adiknya menjadi bersemangat melihat film anak-anak dan berkata dia dengar film itu sangat terkenal. Dia bertanya apakah adiknya mau menontonnya. Tetapi gadis kecil itu berkata itu terlalu kekanak-kanakan untuk mereka. Dia melihat jadwal film dan adiknya akhirnya tetap memilih film anak-anak itu. Adegan film menunjukkan pesta ulang tahun, dengan karakter utamanya yang bahagia. Keduanya menonton film dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Karakter di film itu berkata bahwa orang tuanya sangat menyayanginya dan memeluk mereka dengan hangat. Di sebelahnya, dia mendengar adiknya terisak dan menyadari bahwa dia menangis saat menonton film. Sang protagonis bertanya apakah dia mau pergi, tetapi gadis kecil itu hanya mengangguk dalam diam. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah restoran dan dia bertanya apakah makanannya enak. Dia merasa bersalah, berpikir seharusnya dia tidak menyarankan untuk menonton film itu. Anak laki-laki itu bertanya apakah dia masih ingat hari-hari yang mereka habiskan di Pulau Malai. Dia teringat bagaimana ayah mereka dulu bahagia dengan setiap pencapaian kecil putrinya. Anak laki-laki itu mengatakan bahwa semua prestasinya dirayakan dengan pesta besar di pulau itu. Sang adik berkata bahwa dia menyukai kehidupan yang mereka miliki sekarang, yang mengejutkan kakaknya. Dia menjelaskan bahwa sebelumnya, dia sering merasa kesepian,
tetapi sekarang dia punya banyak teman untuk bermain. Dia teringat saat bertemu Yun Hai dan bagaimana gadis itu membantunya mengatasi segalanya. Sang protagonis menjadi termenung, mengingat saat-saat bahagia yang dia habiskan bersama Putri Duyung itu. Saat mereka meninggalkan restoran, dia menyadari hujan mulai turun, tetapi tetap memutuskan untuk berjalan kaki. Lampu lalu lintas menyala hijau untuk mereka, tetapi anak laki-laki itu berkata untuk menunggu karena mereka sudah terlambat. Tapi adiknya bersikeras kalau dia bisa menyeberang dan berlari mendahuluinya. Dia menghela napas sambil berkata kalau dia tidak mau lari, tapi kemudian ketakutan karena sesuatu yang dia lihat di jalan. Sebuah truk melaju kencang, dan dia meneriakkan nama adiknya dengan putus asa, mencoba memperingatkannya. Orang-orang di sekitar berteriak panik, mengira gadis itu tertabrak kendaraan. Sebuah penglihatan tiba-tiba muncul, dan dia bertanya-tanya apakah sebenarnya dialah yang mati, tapi sebuah tangan misterius menariknya, menyelamatkan gadis kecil itu dari kecelakaan fatal. Gadis itu meminta maaf sambil menangis, dan kakaknya memeluknya, bertanya apakah dia terluka. Dia bilang hanya beberapa goresan, dan kakaknya memeluknya erat, lega setelah ketakutan. Sesampainya di rumah, dia bersikeras ada yang menariknya, tapi kakaknya bilang dia pasti salah lihat. Gadis itu bersumpah merasakan tangan seseorang, dan kakaknya bercanda mengatakan itu adalah hantu. Dia menjadi bersemangat dengan ide itu, tapi kakaknya memotongnya, menyuruhnya untuk tidak menganggapnya serius. Sambil tersenyum, dia menyuruhnya tidur, mengakhiri percakapan tentang hantu itu. Adiknya berkata jika itu adalah hantu, dia berharap itu adalah ibu atau ayah mereka. Dia setuju dalam diam dan duduk di mejanya untuk belajar sementara adiknya tidur. Di kamar mandi, dia merasa tidak berdaya, berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan orang tua mereka. Di sekolah, kelas dipanggil untuk konseling karier, dan temannya kembali dari ruangan. Dia memasuki ruang guru yang menyapanya dan memintanya untuk duduk. Guru itu mencari dokumennya, dan dia menunggu sedikit cemas. Dia akhirnya melihat formulir temannya, di mana tertulis bahwa dia ingin menjadi miliarder di masa depan. Kemudian protagonis melihat formulirnya sendiri, di mana tertulis anak yatim piatu membutuhkan perhatian khusus. Guru itu menyerahkan berkasnya dan berdeham sebelum memulai sesi konseling. Sepulang sekolah, sekelompok gadis mengajaknya pergi karaoke bersama mereka. Teman-temannya langsung setuju, mengatakan bahwa mereka juga ingin pergi karaoke. Kedua kelompok itu bertemu di lorong, dan gadis berambut merah muda itu tampak terkejut oleh sesuatu. Dia meminta temannya untuk memanggil Hai Sung, dan temannya menuduhnya menyukai sang protagonis. Gadis itu menjadi marah, dan menarik kerah temannya, menyuruhnya untuk berhenti dengan ide-ide itu. Temannya memanggilnya, dan gadis itu mencoba bersikap imut. Dia sedikit bingung, karena ini adalah ajakan yang sangat tiba-tiba. Protagonis menolak, mengatakan bahwa dia tidak terlalu sering menyanyi. Gadis-gadis itu memaksa, akhirnya meyakinkannya untuk pergi. Temannya bercanda, menyuruh gadis itu untuk tidak terlalu lama memilih pakaiannya, dan gadis itu mengucapkan selamat tinggal. Gadis-gadis itu saling berpelukan, merayakan rencana mereka berhasil, dan cowok yang mereka sukai ikut bersama mereka. Teman-temannya heboh, mengatakan bahwa Hai Sung hanya menatapnya selama percakapan berlangsung. Gadis berambut pink itu meleleh, menyebutnya seorang romantis yang tak punya harapan. Kelompok itu berpamitan dan meninggalkan sekolah, tetapi gadis itu menerima telepon tak terduga. Dia bilang itu ayahnya, dan ayahnya menawarkan untuk mengantar mereka ke tempat karaoke. Temannya menyarankan agar dia mengejar mobil itu, tetapi gadis itu menolak. Dia bercanda, bertanya apakah semua orang tidak sebaiknya menelepon orang tua mereka juga untuk mendapat tumpangan. Temannya ikut bercanda, tetapi tiba-tiba membekap mulutnya sendiri. Gadis itu bertanya ada apa dengannya, dan sang protagonis tidak mengerti reaksinya. Teman itu berlari pergi, berteriak bahwa dia ingin pergi ke karaoke, bertingkah aneh. Sang protagonis tetap di belakang, dan seorang teman lain memintanya untuk menunggu rombongan. Kelompok itu berjalan ke tempat karaoke, dan salah satu dari mereka berkomentar bahwa tempat itu pelayanannya bagus. Teman itu mendekat dan memanggil sang protagonis, sepertinya ingin mengatakan sesuatu yang penting. Ia meminta maaf atas lelucon sebelumnya, dan Hae Sung tidak mengerti alasannya. Anak laki-laki itu tidak mengerti mengapa dia meminta maaf karena membicarakan orang tua. Dia menjauh, mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang dibicarakan temannya, dan terus berjalan. Sang protagonis merasa tidak pada tempatnya, bertanya-tanya mengapa orang lain tampaknya memiliki kehidupan normal. Adegan menunjukkan papan nama karaoke, dan temannya sudah mulai bernyanyi dengan antusias. Tapi nilainya sangat buruk, dan yang lain mengolok-olok penampilannya yang mengerikan. Teman berambut pink itu membisikkan sesuatu kepada yang lain, dan keduanya sepertinya punya rencana. Salah satu gadis menyela nyanyian itu, dan mengatakan bahwa dia punya sesuatu yang penting untuk disampaikan. Dia mengeluh bahwa dia bertengkar dengan ibunya dan sekarang jam malamnya adalah pukul 9 malam. Gadis berambut pink itu mengambil kesempatan dan mulai berbicara dengan sang protagonis.
Dia bertanya mengapa dia pulang lebih awal, dan dia menjelaskan bahwa dia punya adik perempuan di rumah. Gadis itu bertanya apakah orang tuanya bekerja sampai larut dan temannya menegurnya. Dia mengatakan itu masalah pribadi, dan gadis itu menjadi jengkel. Teman itu membela diri dengan mengatakan bahwa orang tidak seharusnya membicarakan keluarga dengan sang protagonis. Suasananya menjadi tegang, dan teman lain mencoba mencairkan suasana, memanggil orang berikutnya untuk bernyanyi. Gadis berambut pink itu meraih mikrofon dengan tekad untuk membangkitkan semangat kelompok. Saat dia bernyanyi, sang protagonis mengatakan bahwa dia akan pergi. Di luar, temannya menyusulnya, menanyakan apakah dia baik-baik saja dengan apa yang terjadi dan apakah dia marah padanya. Sebagai tanggapan, pahlawan kita bertanya mengapa temannya selalu ikut campur setiap kali orang membicarakan keluarganya. Anak laki-laki itu berkata dia melakukannya karena Hai baru saja kehilangan ibunya, tetapi Hai sendiri menjawab bahwa temannya itu memperlakukannya seperti orang buangan. Bingung, temannya bertanya apa maksudnya dan berkata bahwa keluarganya sendiri juga punya masalah. Protagonisnya berkata bahwa dia tidak malu dengan keluarganya, dan dia merasa baik-baik saja dengan mereka, dan dia juga mengatakan bahwa temannya tidak berbeda dengan guru yang mempermalukannya di kelas. Dia berteriak bahwa dia hanya khawatir dan protagonisnya bertingkah seperti bajingan. Kemudian, temannya menyesalinya, merasa seperti orang bodoh karena melampiaskan amarahnya padanya. Teman lain menghiburnya, mengatakan bahwa hanya mereka yang mengerti situasi Haesung. Dia menjelaskan bahwa dia marah karena dibandingkan dengan wali kelas. Temannya memutuskan untuk meminta maaf, tetapi yang lain berkata bahwa dia sudah keterlaluan. Dia marah pada dirinya sendiri, bertanya-tanya kenapa dia melakukan itu pada temannya. Kembali ke rumah, protagonis pergi ke kamar mandi dan duduk termenung di tepi bak mandi. Yun Hae muncul dan berkata bahwa mereka punya lebih banyak kesamaan daripada yang dia bayangkan. Dia meminta maaf karena bertingkah seperti pengecut dan karena takut padanya. Anak laki-laki itu berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan adiknya dari kecelakaan truk. Dia juga berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya sendiri. Dan putri duyung itu tersenyum ramah. Dia mengungkapkan bahwa dia juga tidak punya ayah. Dan faktanya, dia tidak pernah punya orang tua. Anak laki-laki itu menyadari bahwa mungkin dia merindukannya karena dia merasa berbeda dari orang lain. Putri duyung itu berkata bahwa dia ingin menjadi teman yang bisa dia percaya di saat-saat sulit. Dia curhat mengatakan bahwa dia sangat lelah dengan semua yang telah dia lalui. Protagonisnya merasa seperti orang asing dan tidak tahu apakah dia menginginkan penghiburan atau kehidupan normal. Dia bertanya-tanya apakah Yun juga merasakan hal itu dan mencari penghiburan pada temannya. Dia menghiburnya, mengatakan bahwa temannya tidak mengatakan hal-hal itu karena niat jahat. Putri duyung itu mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi mereka untuk saling membenci karena tidak ada yang benar-benar mengerti mereka. Dia berkata bahwa semua orang akan meninggalkannya, selalu menilainya karena berbeda dari yang lain. Dia menyangkalnya, mengatakan bahwa teman-temannya tidak seperti itu, tapi dia meragukan jawabannya. Anak laki-laki itu meminta maaf dan putri duyung bertanya mengapa dia meminta maaf. Dia mengelak dari pertanyaan itu dengan mengatakan itu bukan apa-apa dan menerima bahwa dia mungkin benar. Protagonisnya merasa bersalah dan bertanya-tanya apakah itu karena dia meninggalkan temannya. Lalu Yun Hae bilang dia punya sesuatu untuk ditunjukkan padanya, dan menyentuh air di bak mandi. Dia memintanya untuk melihat ke dalam air dan menyelam, membuatnya penasaran. Dia menurut dan menenggelamkan kepalanya ke dalam air, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Anak laki-laki itu membuka matanya dan mendapati dirinya berada di dasar lautan yang tampak nyata. Ketakutan, dia muncul dari air, terengah-engah dan tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Dia bertanya bagaimana bisa ada laut di sana, dan dia menjawab bahwa itu sama seperti sebelumnya. Putri duyung itu mengungkapkan bahwa itu adalah air laut dari Pulau Malai, tempat mereka bertemu. Dia mengajaknya masuk dan menariknya ke dalam air dengan senyum yang ramah. Dia digendong olehnya dan merasa seperti ini adalah pertama kalinya mereka berenang bersama lagi. Yun Hae memeluknya dan berkata bahwa perasaan mereka satu sama lain tidak akan pernah berubah. Tapi tiba-tiba tangannya mulai memudar, dan dia menatapnya, bingung dengan pemandangan itu. Dia berteriak agar dia tidak pergi, dan tiba-tiba dia bangun terbatuk-batuk di bak mandi rumahnya. Putri duyung itu memeluknya dan dia bertanya mengapa dia melakukan itu, benar-benar bingung. Dia teringat kematian para rentenir dan berteriak bahwa dia tidak ingin mati seperti itu. Anak laki-laki itu bilang dia ketakutan dan memintanya keluar dari air, masih panik. Tapi Yun Hae mengungkapkan bahwa dia selalu ingin menerima sesuatu darinya, dan bertanya apakah dia akan memberikannya. Sebelum dia bisa menjawab, putri duyung itu menciumnya, membuatnya benar-benar terkejut. Dia menatapnya dan menyentuh wajahnya dengan ekspresi yang tak terbaca di matanya. Dengan senyum puas, dia bertanya apakah itu enak, dan dia merasa aneh. Dia menjauh dan berpikir ada yang tidak beres, merasa ada sesuatu yang salah. Anak laki-laki itu pergi ke dapur dan menggigil, berpikir bahwa dia telah mencium seorang putri duyung. Dia bertanya-tanya mengapa gadis itu melihatnya lebih dari sekadar teman.
Pada saat itu, dia menjatuhkan teko dan memutuskan untuk tidak mengisi bak mandi keesokan harinya. Tapi ketika dia berbalik, dia melihat Yun Hai di lantai. Dia muncul di genangan air. Dia bilang mereka harus bertemu, dan setelah itu, dia menghilang lagi. Kulkas mulai berbunyi karena terbuka, tetapi Hai bingung, bertanya-tanya mengapa dia datang lagi. Dia gemetar, merasa situasinya lebih buruk dari sebelumnya, dan ada sesuatu yang sangat salah. Keesokan harinya di sekolah, temannya mendekatinya untuk akhirnya berbicara. Dia mengeluh bahwa meminta maaf itu sangat memalukan, tetapi semua orang bersikeras agar dia melakukannya. Temannya meminta maaf karena telah melewati batas, dan sang protagonis menerima permintaan maaf itu. Dia teringat kata-kata Yun Hai dan bertanya-tanya mengapa kata-kata itu terus muncul di benaknya. Sang protagonis berterima kasih padanya, dan keduanya akhirnya berbaikan, membuat temannya bingung. Tiba-tiba, anggota kelompok lainnya muncul, merayakan bahwa keduanya telah berbaikan. Dia memanggil gadis berambut merah muda, Seol B, untuk berbicara di luar kelas. Gadis itu menjadi sangat bersemangat dan berkata ya, menerima undangan itu dengan segera. Dia tahu bahwa ini salah, tetapi dia tidak bisa membiarkannya memengaruhi kehidupan sehari-harinya. Anak laki-laki itu berpikir bahwa, bagaimanapun juga, dia perlu melindungi dirinya sendiri di atas segalanya. Ia memanggil Seol B dan mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana harus mengatakan apa yang perlu dia katakan. Gadis itu menyemangatinya, memberitahunya untuk mengatakan apa yang dia inginkan tanpa rasa takut sambil tersenyum. Dia bertanya apakah gadis itu punya pakaian yang tidak dia butuhkan lagi karena adiknya sudah dewasa. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa dia ingin membelikan baju baru untuknya tetapi tidak punya uang. Dia meminta maaf karena bertanya tiba-tiba, tetapi gadis itu tampak sedikit kecewa. Adegan beralih ke kamarnya, di mana teman-temannya bertanya mengapa dia mau memberikan pakaian itu padanya. Mereka mempertanyakan mengapa dia ingin berbicara secara pribadi dan mengisyaratkan bahwa dia naksir gadis itu. Gadis itu panik, dan mengatakan itu bahkan tidak setengah dari apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, dia datang membawa banyak pakaian, dan gadis itu mengatakan bahwa masih ada lebih banyak lagi. Tapi gadis itu mengatakan bahwa dia punya satu syarat untuk memberinya pakaian itu, membuatnya terkejut. Dia mengajaknya pergi ke pantai bersama teman-teman dan mengatakan dia hanya akan memberikan pakaian itu jika dia ikut. Dia berpikir sejenak, dan akhirnya menyetujui syarat yang dia tetapkan. Teman-temannya merayakannya, mengatakan bahwa ini adalah kesempatannya untuk akhirnya memenangkan hatinya. Mereka sudah mulai membicarakan pernikahan, dan gadis itu tertawa, mengatakan mereka terlalu berlebihan. Kembali di kamar mandi, Yun Hai mencoba salah satu gaun dan bertanya apa pendapatnya. Dia mengatakan bahwa itu terlihat bagus untuknya, dan mencoba terlihat senatural mungkin di depannya. Anak laki-laki itu berpikir bahwa dia perlu menyenangkannya, agar dia tidak bertindak terlalu mengontrol. Putri Duyung itu mengatakan bahwa dia lebih suka kemeja lama, karena itu adalah hadiah pertama yang dia berikan padanya. Ia mengatakan bahwa kemeja itu terlalu kecil, dan gaun ini juga hadiah darinya untuknya. Dia bertanya-tanya apakah gadis itu berpikir gaun itu adalah hadiah dari orang lain. Putri Duyung memanggilnya untuk masuk ke air lagi, dan melihat lautan sekali lagi, tapi dia menolak, mengatakan bahwa terakhir kali terlalu menakutkan, dan dia tidak bisa masuk. Yun Hai mengonfrontasinya, mengatakan bahwa bukan itu yang dia katakan sebelumnya, membuatnya bingung. Dia mengungkapkan bahwa dia mendengarnya memberitahu gadis itu bahwa dia akan pergi ke pantai bersamanya di musim panas. Adegan menunjukkan gadis berambut merah muda mengundangnya pergi ke pantai bersama teman-teman. Terkejut, dia bertanya bagaimana Putri Duyung itu bisa melihatnya, dan bertanya-tanya apakah dia mengawasinya di sekolah. Dia menjelaskan bahwa air ada di mana-mana, dan bahwa dia bisa melihat segalanya melaluinya. Putri Duyung itu berkata bahwa dia membutuhkan pakaian itu dan memerintahkannya untuk masuk ke air sekarang juga. Dia menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain menuruti, dan bahwa dia tidak bisa kembali lagi. Yun Hai memastikan untuk menunjukkan kepadanya kenyataan yang mereka jalani sekarang. Tiba-tiba, anak laki-laki itu mulai batuk dan Putri Duyung menatapnya dengan tatapan kosong. Dia ingin mengatakan bahwa dialah yang membunuh mereka, tetapi dia tahu itu adalah pikiran yang sia-sia. Yun Hai memanfaatkannya untuk melawannya, dan dia merasa sepenuhnya berada di bawah belas kasihan Putri Duyung itu. Di rumah, dia berteriak pada adiknya, menyuruhnya untuk tidak mengisi bak mandi saat dia ada di sana. Sang adik membela diri, mengatakan itu untuk tugas sains, tetapi dia tidak mempercayainya. Dia berteriak bahwa jika adiknya mengingat apa yang dia katakan, dia akan melakukannya di tempat lain. Di sekolah, seorang gadis menghentikannya, mengatakan bahwa dia lupa lencana identitasnya, dan akan dihukum karena itu. Temannya terkejut dan dia bertanya-tanya kapan dia kehilangan lencana sekolahnya. Dia mulai membuat daftar dalam pikirannya, mencoba memahami apa yang terjadi padanya. Sang protagonis berpikir bahwa dia harus bertemu Putri Duyung itu setiap sore, dan Putri Duyung itu benci keterlambatan. Dia ingat bahwa Yun Hai hanya bisa meninggalkan air jika dia ada di dekatnya, yang memperumit segalanya. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh suatu suara.
Seorang teman sekelasnya menjatuhkan botol airnya ke lantai, dan meminta maaf karena telah mengejutkannya. Dia bertanya apakah ada yang punya tisu, tetapi di kelas sudah habis dan tidak ada yang memilikinya. Sang protagonis mendapat ide, dan mengambil tisu untuk membantu gadis itu membersihkannya. Dia berterima kasih padanya, dan dia menyuruhnya untuk bergegas dan membersihkan kekacauan itu dengan cepat. Gadis itu berpikir sikapnya kasar, dan bertanya-tanya apa yang merasukinya. Teman-temannya melemparkan catatan ke mejanya, menanyakan apakah ada yang salah dengannya. Lalu, Yu menoleh ke arah mereka, dan mereka menatapnya, mencoba memahami mengapa dia bersikap seperti itu. Temannya menjawab tidak, tetapi jelas ada yang salah dengannya. Dia berpikir kepada siapa dia bisa bercerita, tetapi tahu tidak ada yang akan percaya ceritanya. Selama berhari-hari, dia berpikir tentang cara menyingkirkan Yun Hai, tetapi tidak menemukan solusi. Akhirnya, hari perjalanan ke pantai tiba, dan laut sudah ada di depan mata. Dia merasa tegang dan menyimpulkan bahwa ini telah menjadi hari paling menyedihkan dalam hidupnya. Ketika mereka tiba di penginapan, salah satu gadis mengeluh tentang baunya dan bertanya apakah tidak ada tempat yang lebih baik. Mereka memutuskan untuk membongkar barang-barang dan langsung menuju pantai untuk menikmati hari. Tapi sang protagonis mengatakan bahwa dia sedang tidak enak badan dan akan menyusul nanti setelah merasa lebih baik. Dia melihat teman-temannya bersenang-senang di pantai sementara dia sendirian di kamar. Dia teringat Yun Hai menyuruhnya pergi saat tidak ada siapa-siapa. Sang putri duyung mengingatkannya bahwa dia tidak punya pilihan dan harus menuruti perintahnya. Anak laki-laki itu takut kalau dia akan tiba-tiba muncul saat dia bersama teman-temannya. Dia pergi ke dapur dan minum air, masih tenggelam dalam pikirannya tentang apa yang harus dilakukan. Anak laki-laki itu bertanya-tanya apakah dia benar-benar membutuhkan Yun Hai dalam hidupnya dan membuat keputusan. Dia memutuskan bahwa dia harus menemukan cara untuk membuat Yun Hai menghilang selamanya. Rombongan itu kembali dari pantai dan gadis itu mengeluh bahwa dia menghabiskan banyak uang untuk pakaiannya dengan sia-sia. Mereka menemukan sang protagonis dan mengatakan bahwa mereka membawa sashimi untuk dimakan bersama. Dia menawarkan diri untuk menata meja, dan gadis berambut merah muda itu membantunya dengan makanan. Temannya mengeluh bahwa mereka butuh waktu lama untuk menemukan restoran karena tidak ada apa-apa di dekat sini. Sang protagonis terkejut dan bertanya bagaimana mereka bisa membeli sashimi itu. Temannya mengatakan tidak ada yang bisa dilakukan di daerah itu, dan mereka mulai makan. Gadis itu menawarinya secangkir, tetapi sang protagonis dengan sopan menolak minuman itu. Teman-temannya menjadi kesal dan menyuruhnya berhenti bersikap seperti itu pada mereka. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka datang dari jauh dan dia tidak ikut dalam kegiatan apapun. Lelah berdebat, dia menghela napas dan mengatakan tidak apa-apa, setuju untuk bergabung dengan mereka. Malam tiba dan kelompok itu bersenang-senang di beranda, tertawa dan berbicara dengan riang. Masih berkecil hati, pahlawan kita mencoba berbaur, tetapi ingatan itu muncul kembali. Anak laki-laki itu teringat akan kematian bibinya dan bayangannya menghantuinya lagi. Kembali ke dunia nyata, temannya bertanya apakah mereka sudah tahu akan masuk sekolah mana. Seorang teman mengatakan bahwa Jae-jong akan masuk sekolah seni dan para gadis juga. Para gadis membicarakan rencana mereka, dan dia mengatakan bahwa dia sedang memikirkan program kerjasama. Gadis itu bercanda mengatakan bahwa dia tetap harus belajar bahkan dalam program itu. Dia berpikir bahwa setiap orang punya mimpi dan rencana untuk masa depan, merasa sedikit tidak pada tempatnya. Teman-temannya bersikeras bahwa dia harus masuk ke sekolah yang lebih baik karena nilainya sangat bagus. Teman yang lain menutup mulutnya sambil mengatakan bahwa orang tua Hai Sung pasti bangga padanya. Gadis itu mengatakan bahwa itu adalah impian setiap orang tua, dan dia hanya tersenyum, tidak tahu harus berkata apa. Lelah menyembunyikannya, dia mengungkapkan kepada semua orang bahwa dia tidak punya orang tua, yang mengejutkan teman-temannya. Dia menjelaskan bahwa orang tuanya telah meninggal dunia, dan itulah sebabnya dia tidak bisa masuk ke sekolah yang lebih baik. Sang protagonis memutuskan untuk menceritakan semua yang terjadi, dan teman-temannya mendengarkan dalam diam. Dia menceritakan tentang kematian ayahnya, kepindahannya ke Seoul, dan kematian ibunya baru-baru ini. Melihat kesedihan mereka, dia bertanya mengapa mereka terlihat begitu sedih dan apakah dia harus berhenti. Dia juga mengungkapkan tentang wanita tua yang dulu membantunya dan mengapa dia membuang ponselnya. Anak laki-laki itu bertanya-tanya apakah dia mabuk dan mengapa dia menceritakan semua itu kepada mereka. Dia ingat perkataan Eun Hai bahwa dia tidak punya pilihan dan rasa takut kembali menghantuinya. Tiba-tiba, dia terbangun dan bertanya-tanya kapan dia tertidur di kamar. Masih di tengah malam, dia bangkit, bertekad untuk melaksanakan rencananya. Dia tahu dia tidak bisa melawannya, dan takut akan apa yang akan dilakukannya jika dia membongkarnya. Dengan pisau di tangannya, dia memutuskan bahwa dia harus mengakhiri semuanya di lautan. Dia pergi ke pantai dan berkata pada dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Anak laki-laki itu berpikir bahwa hidupnya sudah cukup sulit dan dia pantas mendapatkan sedikit kedamaian. Tapi saat dia masuk ke dalam air, dia dikejutkan oleh temannya, yang menghentikannya untuk melanjutkan.
Temannya mengkonfrontasinya, bertanya apakah dia serius ingin pergi sepagi ini. Dia menuduhnya mencoba bunuh diri, dan anak laki-laki itu berkata bahwa itu tidak seperti itu. Pisau itu jatuh ke air, dan temannya bertanya bagaimana dia bisa tenang dalam situasi seperti ini. Sang protagonis berteriak agar temannya keluar dari air, mengatakan di sana terlalu berbahaya. Dengan marah, temannya berkata bahwa dia selalu memilih untuk menderita sendirian, tapi tiba-tiba Putri Duyung itu muncul. Sambil tersenyum, dia menyapanya dan bertanya mengapa dia membawa temannya. Temannya berbalik dan bertanya siapa gadis itu, membuat sang protagonis panik. Dia bertanya-tanya mengapa gadis itu keluar dan takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada temannya. Karena ketakutan, temannya itu akhirnya terjatuh. Dia terkejut saat melihat ekor Putri Duyung, dan sang protagonis berteriak agar dia keluar dari air. Putri Duyung itu mengkonfrontasinya, tapi dia berkata bahwa dia adalah teman sejati Haesung. Lelah dengan pertengkaran itu, sang protagonis berteriak agar mereka berhenti berkelahi sekarang juga. Dia memegangnya dan bertanya mengapa dia melakukan itu, merasa dikhianati olehnya. Anak laki-laki itu berkata bahwa jika dia benar-benar temannya, dia tidak akan membahayakannya. Dia mengungkapkan bahwa gadis itu dan teman-temannya sama-sama berharga baginya, tanpa perbedaan. Yun Hai menyentuh wajahnya dan berkata bahwa dia tidak suka diperlakukan seperti yang lain. Putri Duyung itu berkata bahwa dia ingin Haesung sadar kalau dia itu spesial, dan memperlakukannya secara berbeda. Dia bilang akan mencoba, tapi si Putri Duyung menjawab bahwa dia tidak percaya kata-katanya. Dia menuduhnya tidak mau mencoba, dan mengatakan itulah sebabnya dia membawa pisau. Tiba-tiba, dia menunjukkan pisau di tangannya, membuat anak laki-laki itu terkejut. Lalu dia bertanya apakah Haesung juga takut padanya sekarang. Dia tergagap mengatakan bahwa dia membawa pisau itu untuk melindungi dirinya sendiri, dan tidak akan pernah menyakitinya. Putri Duyung itu berkata sepertinya dia melindungi temannya, bukan sebaliknya, dan bahwa dia hanya melindunginya dulu saat mereka masih tinggal di pulau. Putri Duyung itu berkata bahwa dia tidak suka situasi ini atau keberadaan temannya di dekatnya. Dia menceburkan diri ke air dan memohon padanya untuk tidak melakukan apa-apa, mengatakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Anak laki-laki itu memohon sambil berlutut, memintanya untuk melepaskan temannya. Yun Hai berkata bahwa dia tidak butuh temannya dan bahwa dia selalu sendirian, bahkan saat dikelilingi orang. Dia mengajaknya untuk kembali ke Pulau Mule dan mengulang kembali saat-saat bahagia yang pernah mereka miliki. Dia menerima tawaran itu dan berkata mereka bisa pergi, tetapi gadis itu ingin membicarakannya setelah temannya pergi. Protagonis membantu temannya berdiri dan menuntunnya keluar dari air. Dia menyuruh temannya untuk tidak mengatakan apa-apa dan pergi saja, dan Putri Duyung itu mengawasi semuanya dari kejauhan. Anak laki-laki itu memohon padanya untuk mencari kebahagiaan di tempat lain, tetapi dia tidak mempercayainya. Dia menuduhnya berbohong lagi, dan dia berbalik, memanggil namanya. Tiba-tiba, temannya berteriak dan berkata ada sesuatu yang menariknya ke dalam air. Protagonis mencoba menolongnya, tetapi temannya berteriak bahwa ada sesuatu yang menariknya dengan kencang. Dia mencoba menarik temannya ke atas, tetapi sadar bahwa Putri Duyung itu tidak akan melepaskannya apapun yang terjadi. Putus asa, dia berteriak memintanya untuk melepaskannya, mengatakan bahwa temannya tidak ada hubungannya dengan mereka. Dia sadar bahwa dia tidak bisa kehilangan temannya dan mengambil sebuah batu dari dalam air. Dengan sekuat tenaga, dia memukul tangan yang memegangi temannya, mencoba membebaskannya. Dari bawah air, dia menatapnya dengan tatapan gila itu, dan memutuskan untuk meremas tangan anak laki-laki itu lebih keras lagi. Temannya berteriak kesakitan, dan keduanya akhirnya terlepas dari cengkeraman si Putri Duyung. Temannya tenggelam ke dalam air, dan protagonis meneriakkan namanya dengan putus asa. Dengan air mata berlinang, dia menatap si Putri Duyung, merasa dikhianati dan tidak berdaya. Dia mengungkapkan bahwa dia telah mengirim temannya ke dasar lautan, tetapi dia belum mati. Putri Duyung itu berkata bahwa dia akan membawanya kembali jika Haesung mengatakan apa yang ingin dia dengar darinya. Dia tergagap, mengatakan bahwa dia akan pergi ke pulau bersamanya, tapi bukan itu yang diinginkan gadis itu. Anak laki-laki itu mencoba meminta maaf karena telah menyakitinya, tetapi gadis itu memotongnya lagi. Dia mengatakan bahwa gadis itu adalah orang yang paling penting baginya, tapi dia menyangkalnya sekali lagi. Putri Duyung itu menyuruhnya mencoba lagi dan menenggelamkannya sampai dia memberikan jawaban yang benar. Dia memeluknya dan menyuruhnya untuk terus mencoba sampai dia mengatakan apa yang ingin didengarnya. Adegan beralih ke kantor polisi, dan paman protagonis meninggalkannya sendirian untuk diinterogasi. Detektif memanggilnya dan membawanya ke sebuah ruangan untuk ditanyai tentang kasus tersebut. Detektif itu mengingatkannya bahwa ilegal bagi anak di bawah umur untuk menginap di penginapan tanpa wali. Dia mulai menceritakan apa yang terjadi, mengatakan bahwa dia bangun pagi untuk pergi ke pantai. Tetapi saat dia mengingat kembali kejadian itu, dia mengalami serangan panik dan mulai merasa sesak. Bayangan temannya yang tenggelam muncul di benaknya, dan dia panik di dalam ruangan. Dia menjatuhkan meja dan detektif itu terkejut, bertanya ada apa dengannya.
Anak laki-laki itu mengatakan bahwa dia tidak bisa mengingat, dan tidak bisa melanjutkan kesaksian. Adegan berubah dan ibu dari salah satu temannya mengeluh bahwa ini akan merusak ujian masuk perguruan tinggi putranya. Dia mencoba menyalahkan Haishong, mengatakan bahwa dia bergaul dengan pengaruh buruk dan tidak punya orang tua. Ibu itu memukul putranya dan menyalahkannya karena pergi ke pantai tanpa seizinnya. Detektif mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa apapun yang dia katakan tidak akan memengaruhi penyelidikan. Dia bertanya kepada teman itu seperti apa hubungan antara Haishong dan anak laki-laki yang hilang itu. Teman itu mengatakan bahwa pada malam kejadian, anak laki-laki yang hilang itu menjadi sangat sentimental. Dia meyakinkan bahwa temannya tidak akan pernah menyakiti siapapun, dan dia yakin akan hal itu. Detektif itu bertanya apakah dia pernah melewati batas saat membicarakan keluarga Haishong. Petugas itu bertanya apakah mereka minum-minum, dan anak laki-laki itu terkejut dengan pertanyaan itu. Tanpa bukti, para detektif menyimpulkan bahwa itu adalah tenggelam yang tidak disengaja akibat alkohol. Seminggu kemudian, dia menerima kunjungan dari temannya, dan bertanya bagaimana dia menemukan alamatnya. Teman itu mengungkapkan bahwa orang tua anak laki-laki yang hilang telah menyerah dalam pencarian dan akan mengadakan pemakaman. Dia bertanya apakah dia bisa pergi, dan temannya menyemangatinya, mengatakan bahwa dia harus pergi. Teman itu mengguncangnya sambil berkata bahwa jika dia terus melarikan diri, tak ada yang akan percaya kalau dia tidak bersalah. Dia setuju untuk menemuinya keesokan harinya, dan temannya menangis lega atas keputusannya. Di pemakaman, dia menemukan temannya, yang memanggilnya ke dalam untuk memberikan penghormatan. Anak laki-laki itu membungkuk untuk memberi hormat, dan keluarga almarhum mengawasinya dalam diam. Dia mendekati orang tua itu, dan temannya memperkenalkannya, mengatakan bahwa Hai Seung ada di sana. Sang protagonis membungkuk hormat, dan ibu anak laki-laki itu menatapnya dengan sedih. Ayah anak laki-laki itu menyapanya dan memintanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada putranya untuk terakhir kalinya. Dia berlutut di depan altar, dan sang ayah meminta istrinya untuk tidak mengatakan apa-apa pada pemuda itu. Dalam diam, dia menyalakan sebatang dupa dan duduk untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Dia teringat adegan temannya yang tenggelam, dan merasa bahwa dialah yang patut disalahkan. Dia berharap dia gila, dan semua itu hanya ada di kepalanya. Dalam sebuah kilas balik, para siswa bersiap-siap untuk mengambil foto kelulusan kelas. Temannya bertanya kepada protagonis apa pendapatnya tentang penampilannya, tetapi dia bahkan tidak melihat. Dia tertawa, mengatakan bahwa dia merasa aneh dengan kancing atas kemejanya yang tertutup. Fotografer memintanya untuk sedikit berbalik dan mengambil foto pada saat yang tepat, dan tepat foto yang diambil hari itu yang dipajang di pemakamannya. Hai hanya ingin mati, merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Dia membungkuk hormat, dan ibu anak laki-laki itu mendekat dengan ekspresi ragu-ragu. Dia bertanya dengan putus asa apakah dia tidak menyakiti putranya dan apakah itu benar-benar hanya kecelakaan. Sang ayah mencoba menahannya, tetapi wanita itu mencengkeram sang protagonis, memohon kebenaran. Dia teringat betapa dekatnya mereka berdua, dan bagaimana dia dulu sering makan malam di rumah mereka. Sang ayah menegurnya dan meminta maaf kepada para tamu atas keributan yang dia buat. Adik perempuan almarhum memanggil sang protagonis dan temannya untuk berbicara di luar. Dia membawa mereka ke ruangan yang lebih pribadi dan mulai berbicara kepada mereka berdua. Gadis itu berkata bahwa keluarganya sedang tidak baik-baik saja dan semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Dengan air mata berlinang, dia berkata bahwa dia masih tidak percaya dengan apa yang terjadi pada kakaknya. Dia memeluknya dengan ragu-ragu, dan mencoba mendekat untuk menawarkan penghiburan. Gadis itu berkata bahwa dia yakin itu adalah kecelakaan karena dia adalah sahabat kakaknya. Itulah sebabnya mereka akan meminta polisi untuk menghentikan penyelidikan, dan bahwa dia percaya padanya. Dia ingat bagaimana mereka selalu saling mendukung. Tetapi gadis itu meminta sang protagonis untuk tidak pernah kembali ke sana lagi. Dia harus tinggal sebentar lalu pergi diam-diam tanpa ada yang melihatnya. Dia mengucapkan selamat tinggal, mengatakan bahwa dia berharap tidak akan pernah melihatnya lagi dan itu akan lebih baik baginya. Temannya yang lain mendekat dan bertanya apakah Hai baik-baik saja, tetapi sang protagonis menyela dan bertanya apakah hujan mulai turun. Dengan begitu, dia berbalik dan mengatakan bahwa dia sudah mau pergi. Dia tahu bahwa dengan adanya air di dekatnya, dia harus pergi secepat mungkin. Dia berlari keluar ke tengah hujan, meninggalkan temannya yang kebingungan dengan reaksinya. Dia teringat pada Yun Hai dan bagaimana dia mengancamnya, mengatakan bahwa dia tidak akan menemuinya untuk sementara waktu. Putri Duyung itu menyuruhnya untuk meneleponnya lagi ketika dia sudah tahu apa kesalahannya padanya. Sendirian di tengah hujan, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit, merasa benar-benar tersesat. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri darinya, kemanapun dia pergi di dunia ini. Anak laki-laki itu menyalahkan dirinya sendiri atas kematian temannya, dan takut Putri Duyung itu akan membunuh orang lain. Ketika dia sampai di rumah, adiknya melihatnya basah kuyup dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia menyuruh gadis itu untuk meninggalkan rumah selama 3 jam, membuatnya bingung dengan permintaan itu. Gadis itu menurut,
dan dia pergi ke kamar mandi mengisi bak mandi untuk memanggilnya. Dia memanggil Yun Hai dan mengulurkan tangannya kepadanya dengan tatapan penuh tekad. Putri Duyung itu muncul, dan dia menariknya mendekat, memegang tangannya dengan erat. Sang protagonis menciumnya, dan menatapnya dengan senyuman di bibirnya, mengejutkan Putri Duyung itu. Dia bilang bahwa dia merindukannya, dan sadar bahwa hanya dia yang dia miliki. Anak laki-laki itu memintanya untuk membawanya kembali ke pulau, dan dia menariknya ke dalam air. Dia berpikir bahwa dia tidak pantas untuk hidup, dan meminta maaf kepada semua orang yang dia tinggalkan. Sang protagonis mengatakan bahwa dia perlu melakukan ini untuk melindungi teman-teman dan keluarganya. Dia dan Yun Hai berada di gua pulau, dan dia memutuskan bahwa dia harus melakukannya. Anak laki-laki itu berkomentar bahwa tempat itu tidak berubah sama sekali, dan masih damai dan indah. Dia bilang bahwa seharusnya dia datang lebih awal, agar mereka bisa bicara lebih terbuka. Anak laki-laki itu berterima kasih padanya karena telah membawanya kembali ke masa kecilnya yang bahagia. Dia memeluknya dan memintanya untuk membawanya pulang agar dia bisa mengemasi barang-barangnya. Kembali di apartemen, adiknya tiba dan memanggilnya, khawatir dengan kepergiannya. Gadis itu menemukan sepucuk surat dan membacanya, mengetahui bahwa dia akan pergi selama sebulan. Dia bingung dengan surat itu dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada kakaknya. Di pulau, dia berkata bahwa dia selalu ingin melihat rumahnya, dan dia tampak terkejut. Putri Duyung itu berkata bahwa dia tidak terlalu ingat tentang keluarganya dan hanya ingat bersenang-senang dengannya, tapi dia tahu itu bohong dan teringat akan kekerasan yang dideritanya di masa kecil. Sang protagonis berpikir bahwa kerinduan yang dia rasakan membuatnya mengingat setiap detail keluarganya. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia memancingnya keluar dan mengeringkan airnya. Anak laki-laki itu berpikir bahwa pantai hanya berjarak 3 menit dan tidak akan sulit untuk menyingkirkannya. Tetapi dia tahu bahwa dia akan membunuhnya lebih dulu dan dia tidak bisa mengalahkannya dengan paksa. 1 bulan berlalu, dan dia tetap di pulau itu, menjalani kehidupan yang tenang bersama Putri Duyung. Dia menghabiskan hari-harinya berenang dan berbicara dengannya, jauh dari semua masalahnya. Dia berharap bisa membiarkan air memenuhi paru-parunya, tapi Putri Duyung itu tidak akan membiarkannya. Dia ingin tenggelam, tapi Yun Hai tidak akan pernah membiarkannya mati. Pada malam hari, mereka kembali ke rumah dan dia tinggal bersamanya sampai dia tertidur. Setelah sebulan, dia mulai merasa bahagia lagi di sisinya, tapi Putri Duyung itu tampak kesal, dan dia berkata bahwa dia tidak akan pernah mengerti apa yang telah dilaluinya. Dia merasa kasihan padanya dan membayangkan Yun Hai muda menunggunya sendirian. Anak laki-laki itu memeluknya dan meminta maaf karena telah meninggalkannya sendirian begitu lama. Ia berkata bahwa dia sedih karena Hai Sung berubah dan teman-temannya menyakitinya. Putri Duyung itu berkata bahwa dia benci melihatnya menderita karena Hai Sung adalah segalanya baginya. Dia bertanya-tanya apakah Putri Duyung itu akan tetap sama jika dia tidak pergi. Sang protagonis menyadari bahwa dia telah merusak segalanya dengan keserakahan dan keegoisannya dan memeluknya. Tanpanya, dia tidak akan pernah menyadari apa yang salah dengan dirinya. Meskipun situasinya tanpa harapan, dia merasa tenang di sampingnya. Dia memperhatikan bahwa Hai Sung sakit dan bertanya apakah dia merasa pusing. Putri Duyung itu bertanya apakah dia tidak membawa cukup makanan dan apakah dia kelaparan. Dia menjelaskan bahwa dia tidak tahan lagi dengan makanan karena dia menghabiskan sebagian besar harinya di dalam air. Yun Hai berkata bahwa mereka harus kembali ke Seoul, membuat sang protagonis terkejut dengan keputusannya. Dia mengingatkannya bahwa liburannya hampir berakhir, dan dia harus kembali ke sekolah. Dia bertanya apakah dia bisa kembali dan terkejut karena Putri Duyung itu tidak membencinya karena berada di Seoul. Putri Duyung itu berkata bahwa dia akan lebih membencinya jika Hai Sung sakit dan membawanya keluar dari air. Dia memeluknya dan berterima kasih atas semua yang telah dilakukannya untuknya akhir-akhir ini. Anak laki-laki itu terkejut dengan kebaikannya dan bertanya-tanya apakah dia pernah merasakan ini sebelumnya. Kembali ke rumah, dia menemukan adiknya yang memeluknya, khawatir tentang kepergiannya. Adiknya bertanya dari mana saja dia, dan anak laki-laki itu menyuruhnya untuk tidak membangunkannya karena dia ingin tidur. Adiknya menangis dan dia tidur selama berhari-hari seolah-olah mati, akhirnya merasa damai. 2 hari sebelum liburan berakhir, dia berbicara dengan Putri Duyung di kamar mandi. Dia berkata bahwa dia ingin melihat dunia luar dan Hai Sung setuju, sedikit merasa tidak nyaman. Anak laki-laki itu berkata bahwa mereka telah menghabiskan terlalu banyak waktu di Seoul dan dia ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Keduanya pergi keluar saat hujan, dan dia bertanya apakah Putri Duyung itu mau payung, tapi dia menolak. Dia berpikir bahwa sekolah akan dimulai lusa, tetapi dia sudah tidak tertarik lagi untuk pergi. Dia bertanya apakah dia harus putus sekolah untuk tinggal bersamanya di pulau, yang membuatnya terkejut. Putri Duyung itu bertanya mengapa, dan dia mengatakan bahwa itulah yang diinginkannya, agar mereka hidup berdua selamanya. Dia bilang itu ide yang bagus, tapi dia tidak boleh memutuskannya sekarang, hanya mendiskusikannya saja. Tiba-tiba, gadis berambut merah muda itu muncul dan memanggilnya, mengganggu percakapan mereka.
Dia bertanya apa yang dilakukannya di sana di tengah hujan, membuatnya merasa tidak nyaman. Dia mengalihkan pembicaraan, mengatakan bahwa ada barangnya yang jatuh dan dia akan segera meninggalkan tempat itu. Gadis itu berkata bahwa semua orang bertanya-tanya bagaimana kabarnya dan dia akan mengunjunginya di sekolah. Dia mendekat dan berkata bahwa semua orang khawatir, tetapi dia bilang dia harus pergi. Gadis itu menghentikannya dan mengungkapkan bahwa dia telah menjalani terapi dan itu sangat membantunya. Dia bilang terapisnya memberitahunya bahwa lebih baik berbagi kesedihan dengan mereka yang mengalami hal yang sama. Gadis itu mengatakan bahwa mereka telah bertemu untuk saling menghibur dan dia berhenti. Dia mengundangnya untuk bergabung, tetapi bayangan Putri Duyung muncul di sampingnya. Dia menjadi kesal dan bertanya apakah gadis itu benar-benar berpikir mereka mengalami hal yang sama. Anak laki-laki itu tertawa dan mengatakan bahwa dia sangat bodoh sampai tidak tahu kapan harus diam. Dengan senyum sinis, dia menatapnya dan gadis itu tidak bisa mengerti reaksinya. Dia menghadapinya sambil berkata bahwa gadis itu sedang tidur saat semuanya terjadi dan tidak tahu apa-apa. Anak laki-laki itu berkata bahwa dia sedang belajar, tetapi gadis itu menggunakan pakaian sebagai alasan untuk membawanya ke pantai. Dia menuduhnya merusak liburannya dan menyombongkan diri memiliki terapis untuknya. Gadis itu meminta maaf dan dia menatapnya, menunggu jawaban atas pertanyaannya. Dengan air mata berlinang, dia mengakui bahwa dia telah melewati batas dan meminta maaf lagi. Dia berbalik dan pergi, sementara sang protagonis terus memperhatikannya. Putri Duyung itu muncul di genangan air dan mengatakan bahwa gadis itu pasti sangat terluka. Dia bilang dia senang melihat betapa dia peduli padanya dan dia bisa menunggu. Yun Hai menyuruhnya untuk tetap pergi ke sekolah dan dia bisa menunggunya. Dia mengingatkannya bahwa sekolah dimulai besok, dan bertanya apakah dia bersemangat untuk kembali. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi dan dia terkejut tidak tahu siapa yang datang. Dia bertanya-tanya apakah itu pamannya karena adiknya sedang tidak ada di rumah saat itu. Anak laki-laki itu menyuruh Putri Duyung untuk menunggu dan pergi ke pintu merasa sedikit cemas. Ketika dia membukanya, dia berhadapan langsung dengan temannya, yang mengatakan bahwa mereka perlu bicara. Dia bertanya bagaimana temannya bisa tahu kata sandinya, tapi temannya bilang mereka harus bicara saja. Dia menghela napas dan berkata bahwa temannya harus pergi karena dia tidak mau bicara lagi. Temannya berkata bahwa belum terlambat untuk meminta maaf dan semuanya bisa kembali normal. Dia bilang dia tidak bisa membiarkannya menderita sendirian di sana. Sang protagonis mengatakan bahwa temannya tidak berarti apa-apa baginya, membuatnya terdiam. Temannya terkejut, dan protagonis mengusirnya, menyuruhnya untuk meninggalkannya sendirian. Dia berjalan pergi dan bertanya apakah Haisang benar-benar bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Tapi dia tidak menjawab. Sebelum pergi, dia berbalik dan berkata bahwa dia punya sesuatu yang penting untuk dikatakan padanya. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak memberitahu polisi tentang pertengkaran mereka karena dia mempercayainya, tapi sekarang dia menyesalinya dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Dengan senyum mengejek, sang protagonis bertanya kenapa dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Temannya menjadi marah dan pergi sementara sang protagonis terhuyung ke belakang. Dia masuk ke kamar mandi dan bertanya apakah Putri Duyung itu mendengar semuanya, dan dia berkata bahwa dia kejam. Temannya menuruni tangga, masih terkejut dengan perilaku sang protagonis selama pertengkaran mereka. Dia bertanya-tanya apakah sesuatu terjadi di antara mereka tetapi mencoba menepis pikiran itu. Tiba-tiba, dia menemukan adik Haisheng duduk di tangga. Gadis itu bertanya apakah dia berbicara dengan kakaknya, dan dia menatapnya dengan sedih. Dia meminta maaf dan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu sekarang. Adiknya bertanya apakah itu benar, dan apakah dia sama sekali tidak bisa membantu kakaknya. Temannya bertanya apakah dia punya ponsel dan menyimpan nomornya agar dia bisa menelpon jika butuh sesuatu. Dia pergi, dan gadis itu menatap ponselnya, khawatir tentang kakak dan temannya. Sekolah dimulai lagi, dan sang protagonis masuk ke kelas merasa canggung. Semua orang menatapnya karena mereka tahu apa yang terjadi di pantai. Anak laki-laki itu duduk di mejanya, dan temannya mendekat, meletakkan tangan di bahunya. Dia mengajaknya makan siang dan berkata akan mentraktirnya, mencoba berhubungan kembali, tetapi sang protagonis menepis tangannya, dan meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun. Dia menemukan para gadis di lorong, dan melewati mereka tanpa menyapa. Temannya memberitahu Seulbi untuk tidak berbicara dengannya lagi dan berkata dia tidak percaya dia mengabaikannya. Guru masuk ke kelas dan menyuruh semua orang duduk untuk memulai absen. Dia menjadi bingung dan memanggil nama teman yang telah meninggal, membuat suasana menjadi tegang. Setelah hari itu, semua orang di sekolah benar-benar berhenti berbicara dengan sang protagonis. 2 minggu kemudian, dia meminta adiknya untuk meninggalkan rumah sebentar lagi. Dia menolak dan bertanya mengapa dia harus pergi setiap kali kakaknya ingin sendirian. Gadis itu mengatakan bahwa kakaknya bertingkah aneh sejak pemakaman dan dia takut padanya. Dia mendorongnya keluar rumah, mengabaikan protes dan tangisannya. Anak laki-laki itu mengatakan tidak ada yang salah dan menyuruhnya kembali dalam 4 jam. Di luar, dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia perlu memberinya ruang.
Dia memutuskan untuk berhenti menangis dan berpikir bahwa kakaknya pasti lelah karena merawatnya. Gadis itu pergi ke kafe, dan para pegawai mengeluh bahwa dia hanya menggunakan kamar mandi. Salah satu dari mereka menghadapinya, dan bertanya mengapa dia menggunakan toilet tanpa membeli apapun. Pegawai itu mengatakan bahwa hanya pelanggan yang membayar yang bisa menggunakan toilet toko. Para pelanggan mengenali gadis itu dan bertanya-tanya mengapa dia mendapat masalah di sana. Pegawai itu bertanya apakah dia tidak punya rumah, dan pelanggan lain mengejeknya. Tiba-tiba, sebuah suara memanggilnya, dan dia berbalik, terkejut dengan siapa yang dilihatnya. Gadis berambut merah muda dan teman kakaknya mengundangnya untuk duduk bersama mereka. Seolbae menghadapi pegawai itu dan mengajaknya untuk bicara empat mata di lantai bawah. Mereka membawanya ke meja dan menjelaskan bahwa mereka sedang membicarakan cara membantu Haesung. Gadis kecil itu mulai menangis, dan mereka menghiburnya, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Salah satu temannya bertanya apa yang membuat Haesung tiba-tiba bertingkah aneh. Adiknya mengatakan bahwa dulu kakaknya baik tetapi menjadi jahat, dan tidak mengizinkannya menggunakan kamar mandi. Temannya menyadari bahwa dia bukan hanya mengganggu Seolbae, dan kepribadiannya telah berubah. Dia berkata bahwa menurutnya itu karena bak mandi, dan kakaknya tidak sakit. Gadis itu berkata bahwa kakaknya melarangnya mengosongkan bak mandi dan meninggalkan catatan berisi peringatan. Mereka menjadi takut dan bertanya-tanya apakah dia memiliki masalah mental atau obsesi. Sang adik terkejut dan bertanya kecelakaan apa yang mereka bicarakan karena dia tidak tahu apa-apa. Salah satu gadis bercanda bahwa kakaknya mungkin telah bergabung dengan sekte, yang membuat adiknya takut. Dia mengatakan bahwa dia ingin mencari tahu kebenarannya dan dia lega mereka belum menyerah. Temannya mengatakan bahwa mereka telah banyak memikirkannya dan pasti ada alasan untuk perubahannya. Dia berjanji bahwa mereka akan melakukan yang terbaik dan masalahnya adalah apakah dia mau kembali atau tidak. Seolbae kembali dan membawa banyak permen untuk dimakan oleh adik protagonis. Dia menjelaskan bahwa pegawai itu mengirimkan permen sebagai permintaan maaf padanya. Temannya bercanda, meminta satu, tetapi Seolbae mengatakan semuanya untuk Hibin. Gadis kecil itu makan dengan gembira, dan semua orang memperhatikannya dengan senyuman di wajah mereka. Temannya berpikir bahwa Haibin punya seorang kakak yang peduli padanya dan bertanya-tanya mengapa dia bertingkah seperti itu. Dia menyarankan sebuah rencana berbahaya, dan semua orang di meja setuju untuk mencobanya. Di sekolah, para gadis menyapanya dan dia terkejut dengan sikap mereka. Temannya juga menyapanya, dan dia bertanya-tanya mengapa semua orang berbicara dengannya. Guru mengumumkan bahwa musim panas telah berakhir dan beberapa siswa menjadi terlalu santai. Dia memanggilnya ke ruang guru, dan sang protagonis setuju, tidak mengerti mengapa. Di kantor, guru bertanya apa yang terjadi, dan mengatakan bahwa dia biasanya tidak seperti ini. Dia menuduhnya tidak fokus, dan bertanya apakah itu karena kecelakaan itu. Anak laki-laki itu membungkuk dan meminta maaf, mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Tapi guru itu berteriak, menyuruhnya kembali, mengatakan bahwa dia belum selesai berbicara. Dia menghinanya, mengatakan bahwa dia tidak punya sopan santun karena tidak punya orang tua untuk mengajarinya. Marah, Haesung berbalik dan meminta guru untuk mengulangi apa yang baru saja dia katakan, membuatnya takut. Dia mengatakan bahwa anak itu perlu berusaha lebih keras daripada menunjukkan kekurangannya. Guru itu berkata bahwa dia juga kehilangan ayahnya tetapi tidak pernah menunjukkan kelemahannya. Sang protagonis bertanya-tanya mengapa guru itu sangat marah padanya hari ini. Pria itu berkata bahwa dia harus melupakan kematian temannya dan melanjutkan hidupnya. Dia ingat pernah mendengar sesuatu yang serupa sebelumnya tetapi tidak merasa marah saat itu. Anak laki-laki itu berpikir mungkin itu karena dia punya teman di sisinya, tapi bukan itu. Dia ingat Yun Hai dan bagaimana dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memahami mereka. Sambil tersenyum, dia menyadari bahwa Putri Duyung itu benar dan tidak ada yang memahaminya. Guru itu berkata bahwa pada dasarnya dia adalah walinya dan dia tidak bisa membantah seperti itu. Sang protagonis bertanya mengapa dia membandingkan mereka padahal hidup mereka sangat berbeda. Dia menuduhnya ingin merasa senang dengan memarahi seorang siswa yang sedang kesulitan. Guru itu gemetar, karena marah dan sang protagonis mengatakan bahwa dia berharap dia kehilangan ayahnya pada usia 32 tahun. Geram, guru itu memukulnya dengan sebuah map, tepat di kepalanya. Pria itu menuduhnya tidak sopan dan mengejarnya, memaksa guru lain untuk turun tangan. Dia mengatakan bahwa dia hanya mencoba membantu, tetapi sang protagonis mengatakan itu hanya pendapatnya. Guru itu mengancamnya dengan catatan sekolahnya, tetapi anak itu tidak peduli lagi. Guru itu meneriakinya untuk putus sekolah dan mengancamnya, tetapi dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Kembali di kamar mandi, dia berkata bahwa dia mengalami hal serupa, dan Putri Duyung itu menghiburnya. Dia berkata bahwa dia hanya ingin hidup dengan damai, tetapi orang lain membuatnya merasa sengsara. Sang protagonis setuju dan mengatakan bahwa dia merasakan hal yang sama persis pada hari itu di sekolah. Dia memeluknya, dia merasa jauh lebih baik, menemukan kenyamanan dalam pelukannya. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa tinggal bersamanya selamanya, dan Putri Duyung itu meminta maaf.
Anak laki-laki itu menjadi bingung dan bertanya untuk apa dia meminta maaf sekarang. Ia mengatakan bahwa dia tidak bisa menghiburnya dan membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki kekuatan itu, dan dia bahkan mengatakan bahwa mungkin hal terbaik adalah menghilang dari hidupnya selamanya. Sang protagonis bertanya mengapa sekarang, ketika dia akhirnya memilihnya dan sudah terbiasa dengannya. Dia menjadi putus asa dan memohon padanya untuk tidak mengatakan itu, karena hanya dialah satu-satunya yang mengerti dirinya. Sementara itu, sebuah ponsel di kamar mandi sedang merekam semuanya. Di kelas olahraga, guru menyuruh semua orang untuk mencari pasangan untuk berlatih. Temannya memanggilnya, tetapi yang lain mengatakan bahwa dia akan berpasangan dengan Haesung. Dia mengatakan bahwa protagonis tidak lagi berpartisipasi, tetapi dia harus berpasangan dengan Jung Hwan. Temannya memintanya untuk menjadi pasangannya, tetapi dia berpaling, mengabaikan undangan itu. Dia meninggalkan lapangan, dan temannya mengikuti, bertanya kemana dia pergi. Sang protagonis mengatakan bahwa dia mengerti mengapa mereka mencoba berbicara dengannya, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak tahan lagi dan tidak menginginkan bantuan mereka lagi. Temannya berkata bahwa dia hanya mencari pasangan, dan bahwa dia punya teman-teman lain. Dia bertanya-tanya apakah perubahan sikap itu karena Yun Hwan, dan temannya terkejut. Adik Hai telah merekam semuanya dan membawanya ke teman-temannya agar mereka bisa mendengar apa yang terjadi di kamar mandi. Kelompok itu bertanya-tanya apakah mereka harus memberitahu adiknya tentang apa yang mereka dengar di rekaman, karena dia masih terlalu muda untuk mengerti. Seulbi bertanya siapa Jung Hwan itu, apakah ada orang dengan nama itu di sekolah. Mereka merasa aneh bahwa percakapan itu terjadi di kamar mandi dan bertanya-tanya apakah mereka sedang merokok. Gadis berambut merah muda itu bertanya-tanya mengapa dia menjauhkan diri jika dia tampak baik-baik saja dengan Yun Hwan. Seorang teman menduga bahwa mereka berpacaran dan dialah yang mengendalikan hubungan itu. Temannya berkomentar bahwa cara bicaranya aneh dan dia mengubah nada suaranya. Dia berkata bahwa dia berbicara seolah-olah dia bukan manusia. Teman itu memarahinya, dan dia menjadi termenung, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Kembali ke masa sekarang, sang protagonis gemetar dan bertanya bagaimana temannya tahu tentang Jung Hwan. Dengan marah, dia mencengkeram kerah bajunya dan berteriak, menuntut untuk tahu bagaimana dia bisa mengetahuinya. Temannya berkata bahwa dia tidak bisa bernapas, dan dia berpikir bahwa dia sedang mengorbankan dirinya. Dia pikir dia melindungi semua orang dari sesuatu yang menakutkan, tapi dia salah. Anak laki-laki itu menyadari bahwa sekarang dia lebih takut pada teman-temannya daripada Putri Duyung itu sendiri. Dia melepaskan temannya, yang terbatuk, dan sang protagonis melihat sekeliling dengan cemas. Anak laki-laki itu takut Yun Hwan mendengar percakapan mereka dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia lari meninggalkan temannya, yang memanggilnya dengan bingung. Di dalam kelas, guru bertanya siapa yang tidak masuk, dan semua orang menyadari ketidakhadirannya. Temannya berkata mereka belum melihatnya sejak pelajaran olahraga, dan guru menjadi jengkel. Di akhir hari, mereka mengetahui bahwa Hyun Sung tidak pernah kembali ke sekolah dan mulai khawatir. Gadis itu berkata adalah sebuah kesalahan membahas Yu Hwan, dan waktunya sangat tidak tepat. Temannya memutuskan untuk membawa barang-barang Hyun Sung ke rumahnya, dan berbicara dengannya nanti. Dalam perjalanan, dia menelepon adik laki-laki itu dan bertanya apakah Hyun Sung ada di rumah. Dia bertanya apakah Hwang telah melihat kakaknya, dan dia menjawab membuatnya semakin khawatir. Di ujung telepon, sang protagonis memberitahunya untuk tidak pernah menelepon Hwang Hebin lagi. Dia berkata bahwa dia mendengar semuanya, dan tahu bahwa mereka menggunakan adiknya untuk merekamnya. Anak laki-laki itu menutup telepon temannya dan memblokir nomornya agar tidak menerima panggilan lagi. Dia menyita ponsel adiknya dan memberitahunya untuk tidak menelepon teman-temannya lagi. Adegan berganti, dan temannya berada di kelas seni tetapi tidak bisa fokus. Dia mendapat telepon dari adik Hai Seong, tapi sebenarnya Hai Seong yang menelepon. Mereka bertemu di taman agar dia bisa mengembalikan tas ransel yang tertinggal di sekolah. Dia menyerahkan tas ransel dan seragamnya, dan sang protagonis berkata bahwa dia datang untuk menjawab untuk terakhir kalinya. Temannya bertanya apakah dia meninggalkan mereka karena Yun Hai terobsesi padanya. Tetapi sebagai jawaban, dia berkata tidak, dialah yang terobsesi padanya. Temannya meminta maaf karena merekam percakapan itu tetapi mengatakan bahwa gadis itu tidak baik untuknya. Dia berkata bahwa Yun Hai adalah teman masa kecil, dan dia sudah mengenalnya sejak berusia 10 tahun. Anak laki-laki itu berkata bahwa hanya dialah yang dimiliki gadis itu, dan mereka tidak berarti apa-apa baginya. Temannya bertanya apakah dia ingat apa yang dikatakan Sun Bin sebelum kecelakaan itu. Dia mengingatkannya bahwa temannya memintanya untuk tidak menderita sendirian, dan untuk berbicara dengan mereka. Temannya berkata bahwa banyak orang peduli padanya, dan dia tidak membutuhkan gadis itu. Tetapi sang protagonis menjawab bahwa dialah yang membantunya ketika dia dalam kesulitan. Dia berkata bahwa semua itu sudah berlalu, dan itu tidak penting lagi. Dengan senyum sinis, dia berkata bahwa teman itu sudah tidak ada lagi, dan tidak ada gunanya membicarakannya. Temannya marah dan memukul wajahnya, membuatnya jatuh ke tanah. Kembali di kamar mandi,
dia mengatakan bahwa seseorang tahu tentangnya tetapi dia tidak pernah memberitahu siapapun. Putri Duyung itu mengatakan bahwa dia tahu dan dia mendengar semua yang terjadi dalam percakapan mereka. Dia menyadari bahwa Putri Duyung itu sedang mengawasinya dan merasa semakin terperangkap dalam situasi itu. Anak laki-laki itu mengatakan bahwa dia pasti kesal dan temannya itu aneh dan menakutkan. Dia menanyainya dan bertanya mengapa dia lari jika dia sudah tahu temannya akan menjadi masalah. Dia meminta maaf dan mengatakan bahwa dia sangat takut sehingga dia tidak bisa berpikir jernih. Putri Duyung itu bertanya apakah dia tidak peduli jika temannya menghilang dan dia menatapnya. Dia mengingatkannya bahwa dia pernah bilang siapapun yang mengganggunya harus menghilang. Protagonis menjadi takut dan bertanya apakah dia mengatakan bahwa dia akan membunuh temannya. Putri Duyung itu bertanya apa yang dia pikirkan dan apa yang akan dia lakukan untuk membuatnya menghilang. Dengan kaget, dia bertanya apakah maksudnya dia akan membunuhnya. Sambil tersenyum, dia mengatakan bahwa itu sebenarnya ide yang bagus, dan menanyakan pendapatnya tentang apa yang bisa mereka lakukan. Kembali ke saat pertengkaran, teman Hai bertanya bagaimana dia bisa mengatakan hal-hal itu. Masih melayangkan pukulan, dia bilang dia tidak percaya pernah punya teman sepertinya. Dia mengingatkannya betapa Sun Bin peduli padanya, dan betapa dia adalah teman yang baik. Dalam kilas balik, temannya mengatakan bahwa dia masih ingin ada untuknya jika dia membutuhkannya. Dia mengatakan masalahnya adalah Hai Sung terus menderita sendirian, dan itu membuatnya cemas. Temannya memintanya untuk bersandar padanya, atau setidaknya pada teman-teman lain yang ada di sana. Dia setuju dan berterima kasih atas dukungannya, merasa sedikit lebih baik setelah percakapan itu. Setelah membersihkan semuanya, salah satu gadis berkata dia menangis begitu banyak, sehingga dia perlu memeluk ibunya. Temannya terkejut bahwa dia menceritakan semuanya dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa menjadi begitu luar biasa. Dia mengatakan bahwa Hai Sung tidak baik-baik saja, dan kepribadian mereka sangat bertolak belakang. Temannya meminta yang lain untuk ada untuknya jika terjadi sesuatu di masa depan. Dia bilang dia tidak ingin berpikir seperti itu, dan merasa bersalah karena pernah meragukannya. Protagonis berharap dirinya lah yang mati, bukan temannya yang telah tiada. Orang-orang di sekitar melerai perkelahian itu, dan temannya menatapnya dengan marah dan jijik. Dia bilang dia akan mengabaikannya, dan mengancamnya, menyuruhnya untuk tidak berbicara dengan mereka lagi. Protagonis ditinggalkan sendirian, dan orang-orang di dekatnya bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia tidak ingat banyak, tapi dia pikir Putri Duyung itu sangat marah karena luka-lukanya. Anak laki-laki itu benar-benar sendirian sampai lulus, tanpa teman untuk diajak bicara. Gurunya bercanda, mengatakan bahwa para siswa pasti senang tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia menyuruh para siswa untuk pergi karena dia harus mengunci pintu kelas. Sang protagonis menemukan setangkai mawar di mejanya, dan terkejut dengan hadiah itu. Gurunya berkata sudah cukup, dan orang tua mereka pasti sudah menunggu di luar. Dia berbalik untuk pergi, dan guru memulai hitungan mundur untuk foto. Anak laki-laki itu berjalan keluar kelas, dan meninggalkan bunga itu, tidak peduli dengan hadiahnya. Dia mendengar suara temannya memanggilnya untuk bermain sepak bola, seperti dulu. Sang protagonis berjalan menyusuri lorong yang kosong, mengabaikan panggilan teman yang telah tiada. Dia bergerak maju sendirian, menanggung beban pilihan dan kehilangannya. Dia naik kereta dan perahu, kembali ke kampung halamannya, Pulau Mule. Dia merasa sedikit malu, tapi senang bisa kembali ke tempat yang dia cintai. Putri Duyung itu muncul di air dan melambai padanya dengan senyum lembut. Dia balas melambai, dan keduanya bersatu kembali di pulau itu, seperti dulu. Di dalam gua, dia berkata bahwa dia punya sesuatu untuk ditunjukkan padanya. Dia memintanya untuk menutup mata, dan dia bertanya apa itu, penasaran dengan kejutannya. Sesaat kemudian, dia menyuruhnya membuka mata, dan dia melihat kapal selam kuning. Pria muda itu ingat mainan yang ditinggalkannya saat dia meninggalkan pulau itu. Dia bergerak ke arah mainan itu untuk memegangnya, tetapi Putri Duyung tidak mengizinkannya. Dia memeluknya dan berkata bahwa itu adalah harta nomor satunya dan sekarang itu miliknya. Dia tersenyum dan setuju, mengatakan bahwa mainan itu miliknya selamanya sebagai hadiah. Putri Duyung itu berkata bahwa kapal selam itu tidak bergerak lagi dan mungkin rusak. Dia mengajarinya cara memutarnya, mainan itu mulai bergerak di air lagi. Anak laki-laki itu senang dan tertawa, merasa damai dan puas di sisinya. Tapi tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang aneh di ekornya dan bertanya apa yang terjadi, membuatnya terkejut. Sekian untuk hari ini teman-teman. Aku sudah merangkum semua bab yang tersedia. Tapi jika kalian mau kelanjutannya, komen Mermaid Stalker, dan aku akan membawakan lebih banyak lagi segera setelah dirilis. Jangan lupa tinggalkan like, itu sangat membantu video kami menjangkau lebih banyak orang. Sampai jumpa lagi.